nenek moyang dan leluhur. Jika Anda memiliki roh di surga, ini seperti menjadi sangat miskin sehingga berperincing keturunan. Sayangnya, beberapa tahun lagi, keluarga Nie akan segera mati. Tidak ada yang akan pergi ke kuburanmu untuk membakar kertas. Hai kamu bocah. Berani mengancamku dengan dupa keluarga Nie. Siapa? Keluar dengan cepat, aku leluhurmu. Hahaha. Ah. Aku tidak tahu kamu milikku. Berapa banyak generasi keagungan untuk keagungan ganda yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Hanya Anda yang datang untuk menyembah leluhur Anda dan saya setiap tahun. Nie, lupakan saja, aku akan membantumu. Nenek moyang muncul. Nenek moyang, tolong berkati saya. Saya sekarat karena kemiskinan. Menjangkau. Ah, ini. Itu saja. Nenek moyang Anda memiliki kekuatan besar. Beri aku 2 gadget ini. Hai. Jangan meremehkan kedua harta ini. Cucu. Tas Qian Kun yang saya berikan adalah senjata ajaib. Itu dapat mengakomodasi semua hal. Zhu mengambilnya dari dirinya sendiri. Dalam fase roh ini. Itu berlimpah. Mata air langit dan bumi mengumpulkan mata air rohani. Setetes mata air spiritual. Nenek moyang dapat meningkatkan vitalitas rumput. Nenek moyang melahirkan semua hal rumput. Kedua harta ini. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Keluarga Nie kami. Berjalan tegak dan duduk tegak. Nie Hong, jangan gunakan harta karun ini. Lakukan hal-hal yang berbahaya dan berdosa. Hai leluhur. Kemudian jika saya mendapat masalah lagi kemudian, bagaimana aku bisa menemukanmu lagi? Ini. Aku akan membuatmu sebuah sistem. Makam leluhur. Makam Hongzi makam. Hahaha. Ah. 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 Selamat kepada Nie Tianming, keturunan keluarga Nie berhasil mengikat sistem leluhur. Kumpulkan kesalehan berbakti. Anda dapat memanggil leluhur. Dapatkan lebih banyak item dan kemampuan. Hai leluhur. Nenek moyang. Makam. Ketika Anda mengumpulkan poin kesalehan berbakti yang cukup, serulah dengan lantang kepada leluhur untuk berkat. Saya muncul. Tetapi Anda berada di dalam kubur. Saya berada di luar kuburan. Bagaimana saya bisa menghormati Anda? Hahaha. Anda juga dapat menghormati orang tua Anda. Ayo, anak muda. Hahaha. Nenek moyang yang baik. Aku akan mengingat ajaranmu. Berbakti kepada orang tua Anda. Ah. Ini dapat menambah nilai kesalehan berbakti. Tampaknya nilai kesalehan berbakti ini tidak begitu sulit untuk diselamatkan. Bagaimana baunya seperti air toilet? Itu dapat meningkatkan vitalitas. Itu berarti itu bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Bawa ke tanah besok dan cobalah. Saya akan pergi. Sangat menakjubkan. Saya benar-benar bisa merasakan posisinya. Lalu ada 2 harta karun ini. Saya masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang. Ayah makan sayuran. Kesalehan berbakti kepada orang tua. Kesalehan berbakti meningkat 2. Ini juga dapat ditambahkan. Tianming telah tumbuh dewasa. Ibu makan sayuran. Aku akan pergi ke pegunungan nanti. Penyangan ubi diberikan. Anda ikut dengan saya. Oke. Ubi. Nenek moyang mengatakan bahwa mata air spiritual dapat meningkatkan vitalitas. Cobalah menuangkan mata air spiritual ke ubi. Biarkan saya melihat betapa baiknya bayi nenek moyang saya. Langit terdengar. Ini adalah seseorang. Ini sama dengan cangkul. Kita harus membumi dan mampu. Dengarkan ajaran para tetua Anda. Nilai kesalehan berbakti ini sangat lambat untuk ditambahkan. Ubi tahun ini tumbuh rata-rata. Panennya mungkin tidak terlalu bagus. Pohon apel di kebun di gunung. Tapi ini adalah harapan terakhir kami tahun ini. Agaknya membantu ayah menyelesaikan masalah ini. Ini dapat menambah banyak nilai kesalehan berbakti. Ayah, tidak banyak rumput di sini. Saya bisa menyelesaikannya sendiri dalam 1 pagi. Pergi ke kebun apel terlebih dahulu. Panen akan segera datang. Jangan salah. Oke. Akhirnya membawa ayah saya pergi. Sebelum dia kembali. Cepat dan coba apa yang diberikan nenek moyang Anda kepada Anda. Seberapa efektif mata air rohani? Wah. Wah. Ubi ini.
Itu sebenarnya beberapa kali lebih besar dari biasanya. Baunya sangat harum. Ramuan ini sangat enak. Ubi ini pasti akan laku dengan harga yang bagus. Saat ayah saya pergi, cepat tuangkan tanah. UPS. Ubi yang sangat bagus. Ayah. UPS, ubi yang telah ditanam selama beberapa dekade. Saya belum pernah melihat ubi berkualitas baik. Nah, ada juga wewangian. Kami memiliki panen ubi yang luar biasa tahun ini. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan lebih dari 10 hari kemudian. Seperti apa buah di gunung kita. Ayah belum ada di pasar sekarang. Kualitas keluarga kami sangat baik. Besok saya akan membawanya ke pasar untuk dijual. Tepat. Isi ubi dalam tas Kian Kun. Beberapa truk ubi dapat dijual sekaligus. UPS, ubi yang sangat bagus. Pastikan untuk membawanya ke kota untuk dijual. Jahe masih tua dan pedas. Menjual ubi. Datang dan lihat ubi. Segar. Pemuda. Ubi ini berkualitas baik. Cara menjual, 60 yuan per kati. 100 yuan untuk 2 kati. Oh, hai anak muda. Anda keluar berbisnis untuk pertama kalinya. Bagaimana Anda bisa meminta harga secara acak? Ubi ini belum ada di pasaran. Harganya tentu saja mahal. Selain itu, ubi berkualitas saya. Semua orang mungkin belum pernah melihatnya. Ya, kualitasnya sangat bagus. Saya akan membeli 2 pound lebih murah. Jika aku memberimu penawaran, bukankah semua orang akan murah? Bagaimana cara melakukan bisnis ini? Sayangnya, beri aku 5 pound. Saya menginginkannya. Bisa beberapa investasi. 100 panah perhatian jangan khawatir, berinvestasi pasar, perhatikan keamanan. Luangkan waktu Anda. Datang satu persatu. Amerika Serikat menciptakan dan meminjam pasar sosial untuk berinvestasi di pasar. Terjual habis begitu cepat. Sepertinya saya perlu mengeluarkan lebih banyak. Rilis. Jual ubi, jual ubi. Ubi segar. Ayah, aku kembali. Langit terdengar. Bagaimana Anda mentransfer ribuan dolar kepada saya? Aku mentransfernya kepadamu. Saya masih memiliki ini. Ini. Itu semua uang dari penjualan ubi di pagi hari. Meningkatkan pendapatan keluarga. Nilai kesalehan berbakti ditambah 10. Langit terdengar. Anda memiliki banyak istirahat di rumah. Saya akan pergi ke ladang ubi untuk menggali lebih banyak ubi. Manfaatkan obral yang bagus sekarang. Besok Anda terus menjual. Oke. Luar biasa. Terjual habis lagi. Berjalan pulang. Hai anak muda. Jangan terburu-buru dulu. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ini bukan manajemen perkotaan. Saya mendirikan kios di mana saja. Situasinya tidak baik, lari cepat. Hai adik laki-laki. Jangan salah paham. Saya bukan manajer perkotaan. Saya. In Lian Hai, Direktur Biro Pertanian. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Apa yang mahal atau tidak? Nama saya Nie Tianming. Pertanian Desa Nankuan. Oh. Saudara Nie. Begitulah cara saya memberitahu Anda. Saya adalah Direktur Biro Pertanian. Menemukan ubi ini di rumah kami. Kondisinya sangat baik. Rasanya juga luar biasa. Saya menaruh ubi Anda. Dikirim untuk pengujian. Jika tidak apa-apa, saya akan berada di seluruh kabupaten. Promosi skala besar. Kembangkan variasi Anda. Ketika saatnya tiba, pimpin kabupaten kami menjadi kaya bersama. Anda melihat apa yang Anda pikirkan, orang-orang baik. Saya akan menjualnya dengan sejumlah uang. Dapatkan beberapa nilai kesalehan berbakti. Saya tidak menyangka itu akan lebih besar dan lebih kuat. Itu bagus. Hahaha bagus. Oke, ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki sesuatu, hubungi saja saya. Direktur Biro Pertanian. Kanan, dia siap mengambil ubi kami. Promosikan di seluruh kabupaten. Saya pikir ini adalah hal yang baik. Aku akan kembali untuk mendiskusikannya denganmu. Kami berada di lapangan, ada juga banyak ubi. Anda meninggalkan beberapa untuk Direktur Qin. Oke, saya akan memberikannya nanti. Kirim untuk memesan ubi, biarkan dia melakukan lab. Mata air spiritual yang diberikan oleh leluhur. Ubi berair. Jelas tidak masalah. Dengarkan orang tua Anda dan tambahkan 5 nilai kesalehan berbakti. Ayo. Adik laki-laki, saya punya kabar baik untuk Anda. Ubi kami. Laporan pengujian sudah keluar. Anda lihat. Menurut laporan pengujian, Sutradara Qin, mari kita singkat cerita. Dalam analisis terakhir, itu hanya satu kalimat. Ubi kami. Sangat langka dan berharga. Saya ingin membelinya dan menanamnya. Hanya harga ini, Anda lihat. Direktur Qin, ubi saya rata-rata. Harga ubi dijual kepada Anda, dikirim ke unit Anda besok. Terima kasih banyak. Adik laki-laki ini, saya memilikinya untuk kabupaten kami. Kamrat petani, terima kasih. Anda terlalu sopan. Saudaraku, kamu punya putra yang baik. Bersinar foyer nilai kesalehan berbakti plus 10. Kalau begitu aku akan kembali dengan cepat. Mulai mempersiapkan promosi benih ini. Oke, kalian sibuk. Berjalan perlahan.
Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Tianming, tunggu kita pulang. Anda pergi ke kebun dan melihatnya. Ayah yang baik. Saya tidak tahu tentang mata air spiritual ini. Apa yang bisa dikatalisis menjadi apel? Mata air spiritual ini juga menakjubkan. Begitu saya meneteskannya, warnanya berubah. Baunya juga terlalu enak. UPS. Kualitas apel kami tahun ini. Ini sangat bagus. Masih hijau 2 hari yang lalu. Mengapa Anda terbiasa dengan ini dan ini begitu cepat? Pasti leluhur yang memberkatinya di surga. Mari kita tunggu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Ingat leluhur dan tambahkan 10 kesalehan berbakti. Tunggu sampai 2 hari ini berakhir. Ayo pergi bersama. Besok, saya akan menggunakan tas Qian Kun untuk membawa buah-buahan ini. Bawa ke Grand Hotel di kota. Lihat apakah Anda dapat menjualnya dengan harga tinggi. Halo, apakah Anda punya janji? Halo, saya di sini bukan untuk makan. Saya ingin menemukan manajer atau manajer Anda. Halo Pak. Saya adalah manajernya. Apakah Anda harus melakukan apa-apa? Tuan. Bahwa saya memiliki apel berkualitas sangat baik. Hotel Anda harus membutuhkan buah kelas atas. Kita bisa bekerja sama. Baunya sangat enak. Bisakah saya mencicipinya? Tentu saja. Bagaimana rasanya? Saya berani menyimpulkan, apel Anda pasti akan laku. Berapa hasil kebun Anda? Mari kita bicara tentang harganya terlebih dahulu. Harga kualitas ini tidak akan terlalu rendah. Dan saya tidak menghasilkan banyak. Saya tidak peduli dengan harga ini. Saya tidak bertanggung jawab atas akuisisi. Tapi saya akan memberi kami petunjuk. Laporan. Saya percaya pada kepemimpinan kami. Pasti akan menyetujui akuisisi. Ayo pergi. Buka kantor kepemimpinan kami sekarang. Pergi untuk membahas pengadaan. Kepemimpinan. Ini adalah pemilik apel. Apel yang dibawa oleh pemuda itu enak. Xiao Xie, buat teko teh. Oke. Tidak perlu. Mari kita bicara tentang hal-hal secara langsung. Tidak akan merepotkan jika masih ada hal-hal dalam beberapa waktu. Oke, kalau begitu saya akan mengatakannya langsung. Apel yang Anda bawa adalah hal yang baik. Saya mendengar Xiao Xie mengatakan bahwa hasilnya tidak tinggi. Kami menginginkan semuanya. Tawar 30 yuan per potong. 301. Apakah harganya begitu tinggi? 30 sudah sangat tinggi. Jika Anda setuju. Berharap untuk kualitas apel yang Anda tawarkan. Itu tidak akan kurang dari apa yang Anda bawa hari ini. Oke, saya jamin kualitas apel. Ini pasti lebih baik dari satu. Berapa banyak apel yang Anda miliki dengan yang langka seperti itu? Sekitar 10 hektar. Berapa banyak? Apa salahnya Anda tidak menginginkannya? Tidak, itu tidak lengkap. Besok saya akan mengirim seseorang ke tempat Anda untuk memetik apel. Bagaimana akuisisi apel dibicarakan? Seseorang akan datang untuk mengambilnya besok, dan apel dijual dengan harga bagus. UPS, bagus. Tahun ini, makam leluhur kita mengeluarkan asap hijau, panen yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari ibu saya. Makam leluhur berasap biru, yang bisa ditebak. Seseorang akan membelinya besok. Malam ini, Anda tidak boleh salah. Ya, mari kita bergiliran bertugas malam ini. Tidak ada kekurangan orang untuk sesaat. Tidak perlu Bu, kalian berdua beristirahat. Saya bisa melakukannya sendiri. Bisakah Anda melihatnya sendiri? Saya tidur lama kemarin. Diperkirakan akan sulit untuk tertidur malam ini. Selain itu, jika ada sesuatu yang saya panggil Anda, bukan, Anda bisa tidur nyenyak saat itu. Tianming. Jangan khawatir tentang banyak hal. Dia bukan anak kecil. Bisakah dia masih melihat benda ini dengan buruk? UPS. Tidak apa-apa. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Panggil saja aku dan ayahmu. Jika ada lampu kilat. Lihat bagaimana aku membersihkan anakmu. Saya mengerti. Jika kalian berdua ada di sini. Bagaimana saya mempelajari saya dengan hati-hati. Mengumpulkan botol pegas roh. Mata air pengumpulan roh ini berbau sangat enak. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Bertarung adalah berkah tetapi bukan kutukan. Ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Tidak ada reaksi. Saya akan pergi. Mengapa perut saya sangat sakit? Apakah nenek moyang saya melakukan ini kepada saya? Air ini beracun.
Minumlah mata air dari botol pengumpul roh. Dapatkan keterampilan tersembunyi misteri. Merangsang. Sistem ini mengatakan untuk mendapatkan keterampilan tersembunyi, bahkan harus dirangsang. Lupakan saja, tidurlah dulu. Tianming keluar dengan cepat. Seorang wanita cantik sedang mencarimu di pagi hari. Paman dan Bibi. Saya teman Tianming. Artinya, untuk membeli apel. Selamat datang, selamat datang. Apel semuanya ada di dalamnya. Terima kasih, Meneer. Kamu masuk bersama orang tuaku untuk memetik buah. Oke, ayo pergi ke sini. Keterampilan tersembunyi yang dikatakan sistem kemarin sejauh ini belum dirangsang. Lebih baik pergi ke pegunungan dengan Zhang Sheng untuk bermain. Beristirahatlah. Zhang Sheng, untuk apa kamu menatap buahku? Saya berpikir tentang keluarga Anda yang menanam buah. Kudeta yang luar biasa. Mengapa tanaman ini berbuah? Yang satu lebih baik dari yang lain. Leluhur memberkati Anda. Bah, itu tidak ada gunanya. Bawa panah-panah Anda. Ayo berburu. Oke, pergi. Penyelesaian stimulasi keterampilan tersembunyi. Pembawa acara mendapatkan Heavenly Eye dan Clairaudi Dienchi. Sistem ini cukup ajaib. Memprediksi bahwa saya perlu menggunakannya. Keterampilan ini terdengar sangat bagus. Zhang Sheng arah jam 2. Kelinci ini sangat gemuk, cukup untuk makan lengkap. Tianming benar-benar memilikimu. Anda dapat menemukan target dari sejauh ini. Saya memiliki angin belakang. Saya mendengar kelinci keluar dari jauh. Anda bisa mati jika Anda tidak meniup. Izinkan saya mencoba apa yang dapat dilakukan mata surgawi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tiba-tiba berhenti di bawah batu di depanku. Cahaya virus yang berani. Pasti ada harta karun. Zhang Sheng, mari kita bertaruh. Pasti ada harta karun di batu ini saat ini. Bukankah itu hanya batu pecah? Ada banyak di gunung. Harta apa yang bisa ada? Apa yang Anda lakukan dalam keadaan linglung? Datang dan bantu. Akhirnya selesai. Saya tidak melihat harta karun apapun. Zhang Sheng, saya menggali harta karun itu. Ginseng diperkirakan berusia 100 tahun. Oh benar-benar. Tianming, anakmu luar biasa. Makam leluhur saya berasap. Percaya atau tidak? Ayo pulang. Hei, oke. Ya Tuhan, kamu benar-benar menggali ini. Tentu saja. Zhang Sheng memperhatikan saya menggalinya dengan matanya sendiri. Dunia ini bisa membuka mata langit. Saya satu-satunya yang menemukan bayi itu. Ini memungkinkan Anda untuk menggali. Ini benar-benar kebajikan yang dikumpulkan oleh nenek moyang kita. Apa yang harus dilakukan ginseng ini? Ayah akan membawanya ke bar untukmu. Bukankah Anda mengalami sakit punggung dan kaki akhir-akhir ini? Ginseng adalah yang paling bergizi. Kesalehan berbakti ayah dan anak telah meningkat pesat. Aktifkan sistem leluhur terlebih dahulu. Tuan rumah sekarang dapat memanggil leluhur. Bagus. Meskipun tidak ada kesulitan sekarang. Tetapi leluhur, aku datang untuk berbakti kepadamu. Ayahmu merokok sepanjang waktu. Biarkan dia berhenti merokok dan melakukan segalanya. Ginseng ini. Sekarang itu adalah pusaka keluarga kami. Tidak ada yang bisa bergerak. Mulai sekarang. Itu akan diteruskan kepada cucu tertua saya. Maka hidup dan matiku tidak masalah. Anda bisa keluar dari sini. Leluhur memberkati. Hahaha. Nenek moyang. Bagaimana seharusnya sistem leluhur ini digunakan? Sederhana saja. Bukankah Anda mengumpulkan 100 poin kesalehan berbakti? Sekarang dimungkinkan untuk menukar yang diwariskan. Keahlian atau bakat leluhur. Nantinya Anda juga bisa. Temui saya kapan saja. Tapi saya tidak tahu sekarang. Keterampilan apa yang dibutuhkan. Bisakah saya menunggu hingga waktu berikutnya untuk memilih untuk menebus? Iya. Saat Anda membutuhkannya, hubungi saja saya. Pembaruan sistem. Akumulasi 20 nilai kesalehan berbakti untuk membuka toko leluhur. Leluhur apa toko leluhur ini? Anda akan tahu saat itu. Tidak sulit untuk mengumpulkan 20 kesalehan berbakti. Tapi toko leluhur ini. Kedengarannya menarik. Hai. Anda juga baik-baik saja di rumah. Naik gunung bersamaku besok. Lihat apa yang bisa Anda tangkap. Oke. Mari kita berkumpul di kaki gunung besok. Oke, oke.
Ada botol musim semi pengumpulan roh yang diberikan oleh leluhur, dan tas Qian Kun. Sepertinya saya tidak membutuhkan keterampilan apapun. Mengapa tidak mengubah keterampilan berburu Anda? Leluhur memberkati. Bukankah cucunya baru saja melihatnya? Nenek moyang, saya tahu keterampilan apa yang akan saya tukarkan. Nenek moyang kita telah berada di dalamnya selama beberapa generasi. Apakah ada pemburu? Saya ingin menukar dengan keterampilan berburu. Ada Nieyong. Keterampilannya adalah berburu. Bakat sangat fisik. Keturunan-keturunan Nie Tianming. Saya mohon leluhur saya untuk mengizinkan warisan. Tubuh yang sangat kuat. Ini adalah bibit yang bagus untuk berburu. Warisan diperbolehkan. Berburu hanya untuk mencari nafkah. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Keturunan mengingat ajaran agama nenek moyang mereka. Ini juga menakjubkan. Saya merasa seluruh tubuh saya penuh dengan energi sekarang. Sekarang dia adalah ahli berburu. Besok saya akan memasuki gunung. Saya pasti akan mendapatkan banyak. Hei, jangan bergerak. Lihat itu. Ada ular. Sialan. Ayo cepat pergi. Hei, jangan bergerak. Ular ini mungkin telah menemukan kita. Jika kita melarikan diri dengan gegabah, itu pasti akan menyerang kita. Lihat saja saya selanjutnya. Anda masih pintar. Saya menyiapkan parang terlebih dahulu. Jika tidak, kami akan menjelaskan di sini hari ini. Berhentilah bicara omong kosong. Menjauh. Oke, saya akan menanganinya. Maka berhati-hatilah. Saya mengandalkan sapi. 3 kali 5 dibagi 2, ular itu diambil. Bung, sapi, bagaimana? Oke, aku terkesan padamu hari ini. Aku akan meneleponmu lain kali aku mendaki gunung. Itu harus. Siapa kita bersama siapa? Tapi mari kita katakan ya hari ini. Ular ini milikku. Anda memiliki keputusan akhir. Pergi. Ibu dan ayah. Mengapa Anda sangat lelah? Ya surga. Apa yang terjadi dengan ular ini? Tianming, kamu baik-baik saja? Saya tidak digigit ular. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berburu di pegunungan. Jika tidak, orang tua saya akan khawatir. Akan sulit bagiku untuk mendaki gunung lain kali. Tidak apa-apa. Inilah yang saya dan Zhang Sheng ambil di jalan. Anda melihat bahwa kepala ular itu hancur. Tubuh masih bisa bernilai sejumlah uang. Saya mendapatkannya kembali. Jauhi hal ini ketika Anda bertemu lagi di masa depan. Bagaimana jika dia tidak mati? Aku tahu, Ibu. Jangan biarkan orang tua Anda khawatir. Nilai kesalehan berbakti ditambah 20. Kesalehan berbakti sudah cukup. Anda seharusnya bisa membuka toko leluhur sekarang. Saya harus melihat apa itu. Leluhur memberkati. Nenek moyang, cucu. Mengapa saya dipanggil kali ini? Nenek moyang, terakhir kali sistem tersebut disebutkan. Apa itu toko leluhur? Bisakah dihidupkan sekarang? Ada berbagai ramuan di toko leluhur. Senjata ajaib Tong Tian. Hanya poin kesalehan berbakti yang dapat ditukar. Dengan kesalehan berbakti Anda. Sekarang hanya bisa ditukar dengan pil psikis. Kedengarannya cukup menakjubkan. Leluhur yang ingin saya tebus. Berhasil menebus pil psikis. Ramuan psikis adalah bahwa segala sesuatu di langit dan bumi memiliki roh. Setelah makan, Anda dapat memahami bahasa harimau dan macan tutul. Keluar dari pegunungan dan laut. Mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Sangat bagus. Hanya dengan keterampilan berburu saya, bekerja sama. Orang tua itu pergi. Hubungi saya lagi jika Anda memiliki sesuatu. Dengan hormat mengirim leluhur. Besok saya akan mendaki gunung bersama Zhang Sheng. Pastikan untuk mencoba efeknya. Langit terdengar. Apakah menurutmu kita bisa bertemu babi hutan hari ini? Bagian ini seharusnya tidak berfungsi. Lihat ke dalam. Oke. Apa yang salah? Ada babi hutan kecil di depanku. Kami baru saja datang dan bertemu dengan babi hutan. Sangat beruntung. Jika tidak, mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Ini harus menjadi babi hutan kecil yang sendirian. Mari kita bekerja sama. Seharusnya lebih dari cukup untuk menurunkannya. Oke, beritahu saya bagaimana bertindak. Bertindaklah ketika ada kesempatan. Dengarkan perintahku. Zhang Sheng berlari cepat. Lari. Lari. Yai.
Sapi, saudara laki-laki. Aku berkata mengapa kamu tiba-tiba membiarkanku lari? Karena Anda berlari. Babi hutan kecil ini akan memperlakukan Anda sebagai mangsa, maka perhatiannya tertuju pada Anda. Rilekskan lingkungan Anda. Jadi saya mengambilnya. Oke. Aku terkesan padamu terakhir kali aku menangkap ular. Kali ini saya jatuh ke tanah. Hahaha. Maka kita dapat dianggap kembali dengan beban penuh sekarang. Namun, babi hutan kecil ini harus mengatakan sedikit puluhan pound. Cara mendapatkannya kembali. Untungnya, dia membawa tas Kian Kun. Mari kita kembali dulu. Saya akan mendapatkan gerobak untuk menariknya sebentar lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Oke. Lalu ayo pergi. Saya ingin memainkan permainan berikutnya dengan baik. Ayah, datang dan bantu. Ayah, datang dan bantu. Itu adalah. Dari mana kamu mendapatkan babi hutan ini? Zhang Sheng, bocah bau itu, bantu aku membawa setengahnya dan dia melarikan diri. Saya lelah. Ya surga. Dari mana Anda mendapatkannya? Hal macam apa ini? Zhang Sheng dan saya berada di gunung. Saya menemukannya saat berkeliaran. Anak babi hutan kecil. Mari kita sembelih sekarang. Kirim satu ke Zhang Shengjia. Kamu anak. Betapa berbahayanya ini. Hanya saja untuk berjaga-jaga jika itu sakit. Ibu dan ayah, apakah menurutmu aku tidak baik-baik saja sekarang? Jangan khawatir, lakukan. Apa itu Zai? Hal yang sangat baik. Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Oke, oke. Kalau begitu aku akan melakukannya besok. Tanyakan pada Xie Wanjun. Apakah mereka menginginkan hotel? Oke. Rencanakan ke depan. Nilai kesalehan berbakti ditambah 5. Ini adalah cara untuk meningkatkan nilai kesalehan berbakti. Ini cukup beragam. Anda mengatakan hari-hari ini, keluarga kami telah menemukan hal-hal baik. Apakah kuburan leluhur kita berasap? Ayah harimau tidak punya anjing. Ayahku sangat kuat. Bisakah putranya menjadi buruk? Nah, itu saja. Hai. Langit terdengar. Langit terdengar. Bagaimana Anda bisa berpakaian begitu tampan hari ini? Apakah untuk pergi kencan buta di kabupaten? Ngomong-ngomong, datanglah padaku. Saudari Wanjun, jangan bercanda denganku. Saya di sini untuk saat ini. Saya hanya ingin bertanya. Saya memukul babi hutan kecil. Apakah Anda menginginkannya? Tentu saja. Yang Anda tawarkan hanyalah hal-hal baik. Dan hari ini, ada juga pelukis terkenal di Cina. Datanglah ke hotel kami, tepat pada waktunya untuk menghibur seorang pelukis terkenal di negara ini. Menjual lukisan juga seharusnya cukup menguntungkan. Saya tidak tahu tentang leluhur saya. Apakah ada yang bisa menggambar? Jika saya mewarisi keterampilan melukis nenek moyang saya, bukankah mungkin untuk mendapatkan keuntungan lagi? Langit terdengar. Apa yang kamu menyeringai? Tidak ada, tidak ada. Saudari Wanjun. Bisakah Anda membiarkan saya bertemu dengan pelukis? Ya, tentu saja. Anda menelepon saya malam itu setelah Anda sibuk. Saya hanya berjalan di sebelahnya. Oke. Leluhur memberkati. Hubungi saya hari ini. Apa yang Anda lakukan? Nenek moyang. Apakah keluarga Nie kami memiliki ahli melukis? Yahya. Gunung Nieming. Keterampilannya adalah melukis. Bakat adalah ahli lukisan. Nenek moyang mengajukan permohonan warisan. Guru Li. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkannya kepada Anda, hidangan dan seseorang. Ini dia. Ini adalah daging babi hutan lokal kami. Ini sangat enak, Anda bisa mencobanya. Nah, daging babi hutan memang enak. Tapi kamu bilang kamu ingin mengejutkanku. Ada satu orang lagi. Bukankah daging babi hutan ini saja? Ah, itu dia. Babi hutan inilah yang dia sediakan. Dia mengetahui bahwa Anda akan datang. Saya ingin datang dan melihat Anda. Tapi berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti menyiapkannya untuk Anda. Kejutan apa lagi? Guru Li mendengar tentang kedatanganmu. Bebaskan untuk menyela. Terima kasih atas pengertian Anda. Anak muda tidak harus sopan. Kejutan yang Anda siapkan untuk saya. Seharusnya bukan hanya hidangan daging babi hutan ini. Tentu saja tidak. Anda menunggu. Keterampilan melukisnya Kiko. Saya juga berharap para senior akan mengkritik dan memperbaikinya. Pintu mana yang Anda sembah? Benar-benar dibuat.
Lukisan lanskap yang luar biasa. Guru Li terlalu dipuji. Inilah yang saya pikirkan. Tidak ada guru. Saya tidak bisa mengatakan. Itu adalah leluhur saya. Ajari aku dari udara. Pikirkan sendiri. Ini adalah seorang jenius. Anda dapat membuat harga untuk lukisan ini. Berapa banyak yang saya beli? Jika ada lukisan lain di masa depan, saya terus membeli dengan harga tinggi. Guru Li. Saya tidak tahu banyak tentang pasar lukisan. Anda dapat mengatakan sebanyak yang Anda inginkan. Ini sangat menyenangkan. Aku telah berteman dengan temanmu. Datang dan duduk untuk makan bersama. Manajer Xie juga duduk dan mari kita makan bersama. Terima kasih, Tuan Li. Langit terdengar. Oh tidak. Guru Tianming. Anda benar-benar. Penghasilan besar lainnya. Saya akan membeli mobil nanti. Saya tidak bisa. Biarkan orang tua Anda mengendarai sepeda roda 3 itu sepanjang waktu. Ibu dan ayah. Bukankah saya menghasilkan uang akhir-akhir ini, beli mobil untuk keluarga kami? Oh, kamu anak. Anda baru saja menghasilkan uang. Anda bahkan tidak tahu cara menyimpan sesuatu. Bagaimana jika Anda menikah dengan menantu perempuan di masa depan? Jika uangnya habis, kita bisa mendapatkannya lagi. Bukankah itu? Mengapa kita tidak nyaman untuk membeli mobil? Beli saja. Soalnya, membeli mobil semahal itu, Anda membiarkan kami membuka. Bukankah ini sia-sia? Adalah. Pasti ada alasan mengapa itu mahal, bukan? Kalian berdua tidak membicarakannya. Mobil ada di depan pintu. Kuncinya ada di sini. Berkeliling. Kesalehan berbakti kepada orang tua. Nilai kesalehan berbakti ditambah 20. Dapat ditukar dengan harta karun dari toko leluhur. Leluhur memberkati. Hai leluhur. Anda telah mendapatkan uang untuk membeli mobil. Kami adalah keturunan dari keluarga Nie. Benar saja, mereka semua bagus. Itu semua tergantung pada ajaran leluhur Anda. Ya. Layak menjadi keturunan keluarga Nie saya. Ini adalah harta karun di toko leluhur. Kunlun Suantie. Ini adalah hadiah karena menjadi begitu berbakti. Terima kasih, leluhur. Aku akan pergi dulu. Dengan hormat mengirim leluhur. Koneksi. Kunlun Suantie. Ubah bentuk dan ukuran sesuka hati. Besi sehalus lumpur. Dengan bantuannya. Jika Anda masuk lebih dalam ke pegunungan Tianshan Selatan, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Besok kita akan memasuki Gunung Nankuan yang lebih dalam. Lihat apakah ada bayi. Jarang dikunjungi di sini. Bayi bagus apa yang ada? Aura di sekitar sini. Diperkirakan Ganoderma lucidum ini dipancarkan. Sangat tinggi. Cara menurunkannya. Lupakan saja. Kekayaan dan bahaya dicari. Sudah berakhir. Leluhur memberkati. Nenek moyang tidak bebas sekarang. Sistem dapat membalas host. Sistem leluhur. Aku akan pergi dari tebing nanti, jika jatuh. Bisakah sistem leluhur membantu saya? Sistem leluhur belum dibuka. Fungsi penyelamatan darurat. Perlu ditingkatkan di masa depan. Tingkatkan di masa depan. Artinya, sistem leluhur saat ini, belum versi final. Peningkatan sistem leluhur. Sejumlah besar bakti diperlukan dari tuan rumah. Dan warisan diperlukan. Sejumlah kemampuan leluhur. Oh, aku mengerti. Artinya, semakin saya mewarisi kemampuan leluhur saya, semakin banyak keterampilan yang Anda peroleh. Semakin lengkap sistemnya. Iya. Leluhur memberkati. Jangan biarkan aku jatuh ke kematianku. Saya masih harus menafkahi orang tua saya. Anda tidak bisa membiarkan saya jatuh dan dilumpuhkan. Dalam hal ini, orang tua saya pasti akan merasa kasihan pada saya. Ibu dan ayah, aku kembali. Apakah Anda akan mendaki gunung lagi? Sepertinya musim gugur akan datang. Babi hutan di gunung. Dan beruang buta atau semacamnya. Mereka semua keluar untuk mencari penyimpanan makanan untuk musim dingin. Betapa berbahayanya di gunung itu. Kamu tidak diizinkan pergi di masa depan. Bu, jangan marah. Saya pasti akan pergi lebih sedikit di masa depan. Anda tidak diperbolehkan pergi. Oke, mengerti, Ibu. Datang dan duduk. Saya tidak akan pergi di masa depan. Orang tua yang perhatian nilai kesalehan berbakti ditambah 10. Sekarang kesalehan berbakti dihargai semakin cepat. Itu dapat segera ditukar. Keterampilan leluhur berbakat. Oh iya, langit terdengar. 2 hari yang lalu,
Xie Wanjun. Ketika seseorang dikirim untuk mengumpulkan apel, menahan membawa hukuman. Kata 2 hari. Mangkuk besar jarang mendapat sambutan penting. Tolong bantu. Saya tahu. Saudari Wanjun menelepon saya. Izinkan saya mengirimkan beberapa bahan. Oke, orang lain meminta Anda untuk melakukan sesuatu. Lakukan saja dengan baik. Pahami ayah. Resepsi besok. Stasiun TV kota akan datang untuk menyiarkan langsung. Anda membantu kami. Hotel ini sangat sibuk. Pemimpin, sama-sama. Anda membayar saya. Cukup adil. Temperamen Tianming bersaudara sangat lugas. Anda akan melapor ke akuntan nanti. Bahan-bahan yang dibawa oleh Tianming bersaudara hari ini. Langsung laporkan 200.000 yuan. Oke. Saya mendengar tentang Tuan Li Qingshu terakhir kali. Saat Anda datang ke hotel kami. Tianming bersaudara juga ada di sini. Dia juga menunjukkan keterampilan melukis yang luar biasa. Anda terlalu dipuji. Milikku hanyalah pertarungan kecil. Tapi Tuan Li dan saya. Obrolan itu sangat menyenangkan. Ada apa? Itu tepat. Resepsi besok. Justru Tuan Li Qingshu yang menjadi pemimpin. Barisan pelukis. Saudara Tianming akan tinggal di sini hari ini. Besok saya bisa berbicara dengan Tuan Li Qingshu. Makan bersama. Bukan tidak mungkin. Ya Tuhan, Anda bisa menginap di sini. Saya akan mengatur hotel untuk Anda. Oke. Wow, tampilan. Lukisan ini sangat bagus. Memegang kipas gambar seorang wanita. Anda lihat orang ini seperti hidup. Luar biasa. Melukis adalah lukisan yang bagus. Sayang sekali. Itu hanya tiruan. Teman kecil Tianming. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Tuan Li. Lukisan ini dilukis oleh saya. Itu ditiru oleh Tang Yin dan Tang Bohu. Anda dapat mengetahuinya dari namanya secara sekilas. Itu juga terlihat seperti tiruan. Tidak sederhana. Tidak. Hanya saja, saya mengerti sedikit. Bisakah Anda memberi saya orang tua ini lagi? Satu penjelasan lagi. Garis. Menari dengan penuh semangat. Gambar seorang wanita. Penggambarannya sangat jelas. Gambar ini sama dengan pelayan istana saat itu. Sangat mirip. Ini sangat bagus, luar biasa. Teman kecil Tianming. Hari ini, Anda dan saya rukun. Adegan buruh pedesaan yang Anda gambarkan. Dan hal-hal aneh tentang dewa dan monster. Semuanya membuat saya merasa sangat bahagia. Kali ini Kabupaten Mengxin tidak datang dengan sia-sia. Kami sudah saling mengenal untuk sementara waktu. Itu juga bisa dianggap sebagai persahabatan tahun ini. Saya mendengar begitu banyak tentang desa Nangkuan. Saya harus sangat tertarik. Tunggu waktu. Saya pasti akan membawa Tuan Li bersama saya. Saya pergi ke desa Nangkuan untuk waktu yang singkat. Terakhir kali saya datang. Kami tidak minum dan berbicara. Saya juga tidak pergi ke desa Nangkuan. Kali ini kami minum dan berbicara. Tidak masuk akal untuk tidak pergi ke desa Nangkuan. Bukankah Tuan Li punya pengaturan lain besok? Seorang reporter mengikuti. Saya tidak merasa nyaman. Ayo pergi diam-diam besok. Itu saja. Bahwa, tidak begitu bagus. Ada apa dengan itu? Mungkinkah dia adalah teman kecil Tianming? Tidak mau melepaskanku. Tidak, itu saja. Ayo mabuk malam ini. Sayangnya. Ayo sarapan dulu. Melakukan percakapan yang menyenangkan tadi malam. Saya tidak makan banyak makan malam. Oke. Jika saya tidak sarapan, tubuh saya adalah tulang. Saya tidak tahan. Ibu dan ayah. Ini Tuan Li. Saya tidak mengenal teman di Big Bowl. Datanglah ke desa kami untuk mengumpulkan dan membuat. Ayo makan di rumah kita dulu. Oh, kamu anak. Ada tamu yang datang ke rumah. Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak siap untuk apapun. Oh, oke, gadis besar. Jangan repot-repot. Buat saja sup jerawat. Jika Anda memiliki acar sendiri, acar lobak, itu akan lebih baik. Ya ampun, tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Saya akan pergi bersiap. Duduk di rumah dulu. Tolong. Oh, sudah berapa tahun saya tidak makan gigitan ini? Saya ingin memakannya setiap hari. Jika Anda menyukainya, maka lebih banyak. Ya surga. Apakah Anda memiliki kertas yang relatif lebar di rumah? Saya harus menemukan ini. Anda menunggu. Oke. Saya akan membersihkannya. Tuan Li. Hanya itu yang ada di rumah. Maafkan saya. Makan di rumah Anda.
Itu harus menjadi gambar. Sebagai tanda terima kasih. Ini sangat bagus. Oke. Hanya peoni yang benar-benar indah. Bunga-bunga mekar di ibu kota. Aduh. Lukisannya sangat bagus. Aku akan menunggu sebentar. Gantung saja di dinding. Segel ini adalah penutup. 10 mil dan 8 desa ini. Siapa yang mampu menutup telepon begitu mahal? Gambar kekayaan peoni. Tuan Lee. Kita tidak bisa tinggal di rumahku terlalu lama. Perkirakan orang-orang stasiun TV. Temukan kami dalam sekejap. Oke. Terima kasih atas keramahan Anda. Tuan Lee, Anda terlalu sopan. Anda adalah teman Tianming. Tamu lain dari keluarga kami. Keramahannya tidak baik. Silakan tunggu. Ayah, sama-sama. Jaga tuannya. Jangan khawatir, ayah. Lalu inilah kita pergi. Tuan, berjalan perlahan. Tuan Lee menunggu sebentar. Saya menelepon seseorang. Naik gunung bersama. Nilai kesalehan berbakti yang bijaksana ditambah 10. Tentu, itu hidup. Tuan Lee, saya di sini bukan untuk bersemangat. Saya khawatir satu orang tidak dapat melindungi Anda. Kamu anak. Ayo pergi. Ini tidak buruk. Hari ini, jangan pergi jauh ke pegunungan. Ada di sekitar sini. Itu tidak akan, karena saya sudah tua. Jangan katakan itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cahayanya tidak bagus di kedalaman. Tidak ada pemandangan yang bagus juga. Itu semua pohon. Jika tidak, mari kita lakukan hari ini. 1000 hal menyenangkan. Jangan menjualnya. Cepat dan katakan. Berburu burung. Rencanakan ke depan dan tambahkan 10 kesalehan berbakti. Bisakah ini menambah kesalehan berbakti? Itu mengejutkan. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Ternyata Anda sudah siap. Berburu burung itu bagus. Dengan cara ini, Tuan Lee, Anda juga dapat melihat desa Nankuan, langit cerah dan transparan. Atau adik laki-laki Zhang Sheng. Ini dipikirkan dengan matang. Suatu hari saya terinspirasi. Buat mahakarya yang mengejutkan. Tolong kalian berdua ketika saatnya tiba. Jadilah asisten saya. Oke. Bagus. UPS, bagus. UPS. Itu semua yang harus disalahkan atas batu ini. Zhang Sheng. Masukkan burung yang dipukuli ke dalam keranjang bambu. Ayo berkemas dan kembali. Kembali. Kemana harus kembali? Kursi kabupaten. Saya kira kita akan turun gunung. Reporter itu juga tiba di desa. Hai. Mereka yang seharusnya datang tidak bisa melarikan diri. Tuan Lee. Menunggu masa pensiun Anda. Datang dan tinggal bersama kami. Ketika saat tiba, saya akan mengikuti membawa Anda berkeliling setiap hari. Tulang-tulang lama saya tidak tahan dengan lemparan. Mengapa kamu tidak kembali ke hotel bersamaku hari ini? Mari kita bicara untuk malam lain. Oke. Saya tidak bisa memintanya. Ayo turun gunung. Anda lihat dia mengirimi saya pesan. Saya akan mendengarkan. Hai adik laki-laki. Anda harus menjadi penduduk lokal. Kepada siapa Anda? Bagus. Akhirnya menemukan penduduk setempat. Saya. Pelukis yang datang ke sini untuk mengumpulkan gayanya. Bukankah itu terlalu kesepian bagi seseorang? Anda tahu di mana? Ada orang-orang makanan cepat saji. Adalah. Tidur dengan mereka. Tidur denganku untuk malam. Keesokan paginya. Dia membayarnya, dan dia pergi. Anda mengatakan prostitusi. Jangan bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Lalu apa yang baru saja Anda katakan? Saya merekam semuanya. Beritahu polisi. Aduh. Dia adalah orang yang jujur. Nilai kesalehan berbakti ditambah 10. Niezu benar-benar tidak melihat orang yang salah. Bahkan jika Anda memegang pegangan saya di tangan Anda. Tapi kami tidak memiliki keluhan atau dendam. Anda tidak perlu mengganggu saya. Aku tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin buat kesepakatan dengan Anda. Perdagangan. Kesepakatan yang luar biasa. Anda bukan seorang pelukis.
Tentu saja saya. Saya akan membuat kesepakatan dengan Anda tentang lukisan. Memegang kipas gambar seorang wanita. Dari mana Anda mendapatkannya? Apakah itu otentik? Karya otentik tidak demikian. Tapi, tekniknya sama dengan lukisan Tang Bohu. Anda juga melihat foto. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang penampilan seperti apa. Ini benar-benar terlihat seperti karya otentik Tang Bohu. Ini sangat mirip dengan menyalin. Tapi masih kekurangan panas. Aku tidak bisa lepas dari mataku yang berapi-api. Ini jelas mencoba menipu saya. Ayo lakukan. Bukannya saya tidak tahu cara menggambar. Lukisan ini akan menjual Anda seharga 100.000 yuan. Anda juga melihat kualitasnya. Bahkan jika itu lebih murah untuk Anda, 100.000. Anda benar-benar singa dengan mulut terbuka lebar. Sedikit lebih sedikit. 80,008. Tidak ada lagi tawar-menawar. Kapan akan dikirimkan? Kemarin, saya benar. Pesan lukisan Tuan Li. Hanya sebagian yang digambar. Diperkirakan lukisannya masih perlu dilukis. Pinjam dan lihat lagi. Nah, malam ini. Satu kata itu pasti. Singkatnya, itu adalah keputusan. Begitulah cara saya menjual lukisan. Anakmu benar-benar pencuri. Memakannya. Lupakan saja jika Anda menjualnya. Tidak layak untuk mengatakan ini. Tidak. Aku tidak melihatmu berpura-pura. Dari mana Anda berasal? Jika Anda ingin mencari alasan, berada siap. Anda tidak dapat memberikannya kepada leluhur Anda. Tas Qian Kun terbuka. Disiapkan khusus untuk Anda. Apakah kamu tidak takut kamu akan lapar di jalan? Saya hanya lapar. Berhasil menyembunyikan sistem leluhur. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Makan. Anda memakannya. Makan lebih banyak. Hai teman kecil Tianming. Pernahkah Anda melihat lukisan dalam beberapa hari terakhir? UPS. Kepada orang lain, tidak begitu tertarik. Saya masih paling menyukai Tuan Li. Gambar seorang wanita memegang kipas angin. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Anggap saja seolah-olah itu. Kamu telah merawatku akhir-akhir ini. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa memintanya. Jika tidak, Tuan Li, lihat saja saya. Oh, tidak apa-apa. Ini untuk Anda. Lihat dengan jelas. Saya akan kembali dan menggambarnya nanti. Jual ke Li Qingxian itu. Tuan Li. Seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Saya hanya perlu melihat lukisan ini. Terima kasih, Tuan Li. Oke. Sudah larut. Saya akan kembali dan beristirahat. Anda harus kembali dan istirahat lebih awal. Anda akan kembali besok pagi. Saya sangat lelah akhir-akhir ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengantarmu pergi. Pelayaran lancar. Ini juga baik-baik saja. Ayo, makan. Ada lebih banyak lagi. Nah, tidakkah kamu takut kamu tidak akan cukup makan? Ini. Mendengarkan soda. Tuan Li menjaga pintu. Menunggu makanan cepat saji untuk dikirim ke pintu Anda. Jika tidak apa-apa, keluar. Saya akan beristirahat. Begitulah cara Anda memperlakukan Anda dari mitra. Ini adalah gambar yang menjanjikan Anda. Saya akan kembali besok. Cepat kirimkan kepada Anda. Penuhi janji dan tambahkan 10 pada bakti. Kirimkan nomor kartu bank Anda. Aku akan segera memanggilmu uangnya. Anda tidak diperbolehkan menyebutkan makanan cepat saji di masa mendatang. Itu wajar. Penghasilan lain. Pulanglah besok dan istirahatlah yang baik. UPS, menarik saya melelahkan. Hilang. Ayah. Pergi dengan penyemprot di punggung Anda. Tidak perlu menyiangi sekarang. Ini bukan jalan belakang. Yao Yao dan keluarga mereka. Jendela-jendela rumah mereka. Mereka semua adalah ngengat oleh serangga kecil. Semuanya digigit. Ibunya datang ke rumah kami, meminjam penyemprot. Ibumu dan aku akan pergi. Kamu tidak menuangkan airnya. Tidak, tidak ada. Ini bukan cara kita mendaki gunung saat menyiangi. Sisanya. Herbisida juga beracun.
Saya hanya mencampurnya. Untuk keluarga Yao Yao. Kedokteran yang menghususkan diri dalam mengobati ngengat. Anda juga bisa mencampurnya. Iya. Kami telah menanamnya. Begitu bertahun-tahun lahan pertanian. Pestisida dicampur bersama. Tidak ada masalah. Saya seharusnya tidak melakukannya sebelumnya. Tuangkan beberapa tetes mata air pengumpul roh ke dalamnya. Sekarang bagus. Sampah untuk tidak mengatakan. Mengumpulkan mata air roh dengan racun. Tidak apa-apa. Saya akan pergi ke sungai. Jangan biarkan ramuannya pergi. Pintu dan jendela rumah Yao Yao gelembung pecah. Tianming. Oh tidak. Kamu pergi ke rumahku dan melihatnya. Sudah berakhir. 80% adalah obatnya. Peran apa yang dimainkannya? Oke. Hei, lihat. Pintu dan jendela rumah kita. Itu langsung digerogoti. Setengah dari ngengat diracuni. Sisa. Mereka semua terbang menjauh. Seharusnya tidak. Diwarnai dengan sesuatu. Itu tidak bersih. Ini adalah semut dan ngengat yang biasa. Di mana itu begitu kuat? Saya juga bingung. Saya berpikir untuk berjalan-jalan. Biarkan rumah berbau lepas. Takut tersedak. Kembali dan lihat. Pintu dan jendela seperti ini. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Barang najis. Ini pasti racun. Ini pasti racun. Itu merangsang mereka. Mereka berada di cekungan ini. Ada banyak semut yang hidup di dalamnya. Dan ngengat. Anda ingin merangsang mereka untuk bangun. Baru kemudian dia menggerogoti semua pintu dan jendela. Yang lainnya berlari keluar. Apa yang harus dilakukan dengan semut dan ngengat? Seharusnya tidak. Menggerogoti pintu dan jendela orang lain. Burung memakan serangga. Gunakan sariawan untuk melawan mereka. Itu sangat tepat. Tepat sebelum dan sistem. Pil psikis yang ditebus. Mampu berbicara dengan hewan. Bisakah kamu turun dan membantuku? Ada banyak dari mereka di desa kami, ngengat dan semut. Bisakah Anda turun dan membantu saya melenyapkan mereka? Panggil teman-teman Anda. Aku memiliki kebaikan untukmu. Baik. Setelah saya akan sering datang menemuimu. Masih ada hal-hal yang harus dilakukan di desa. Saya akan pergi dan melihatnya dulu. Sampai jumpa. Langit terdengar. Kemana kamu pergi? Apakah Anda takut? Buat diri Anda dalam masalah. Melarikan diri. Aduh, Bu, aku bilang kamu juga. Begitulah cara Anda berpikir tentang putra Anda. Apakah putramu seperti itu? Begitulah pendapatmu tentang aku. Saya pasti keluar untuk mencarinya. Solusinya hilang. Jadi apakah Anda menemukannya? Belum. Memotong. Tapi saya mendengarnya. Sekawanan sariawan datang ke desa. Makan semut dan ngengat itu. Hampir. Memotong. Keluarga kami juga ada di sini. Itu juga bergegas ke rumah kami. Bersujud. Itu melambangkan keluarga kami. Saya ingin menjadi kaya. Saya di sini. Ada berkah leluhur. Kekayaan dan bangsawan yang luar biasa. Itu hal yang pasti. Ya, ayahmu benar-benar. Ini akan sibuk di masa depan. Jangan membantu. Kami pikir itu berniat baik. Tetapi yang lain tidak berpikir demikian. Mungkin itu di belakang. Apa yang Anda katakan tentang kami? HMPH. Hai. Ayahmu tidak senang mendengarkannya. Mulai sekarang, ada kerugian baginya. Sayangnya, sayang sekali. Pintu dan jendela rumah Yao Yao. Semua kayu. Semuanya hancur. Semuanya kayu. Iya. Bu, ada yang harus saya lakukan. Aku akan pergi dulu. Hai. Ini satu persatu. Abaikan saya. Sungguh. Leluhur memberkati. Nenek moyang. Anda datang terlambat kali ini. Apakah karena sesuatu terjadi? Itu hanya tertidur. Hahaha. Keturunan. Apa yang terjadi kali ini? Terakhir kali karena beberapa kesalahan saya sendiri menyebabkan kerusakan pada orang lain. Saya merasa sangat sedih. Saya ingin menebusnya. Bagaimana Anda menebusnya? Nilai kesalehan berbakti saya. Anda seharusnya sudah cukup menabung. Dapat menebus leluhur. Dapatkan miliknya. Bakat keterampilan. Saya ingin menebus. Bakat tukang kayu. Hahaha. Bagaimana dengan Anda? Tukang kayu lagi. Pemburu lagi. Apakah Anda tidak memikirkannya? Tukarkan satu secara langsung. Apakah Anda ingin menjadi orang kaya? Keluarga Nie kami. Tapi ada banyak orang kaya. Jadi mengapa itu di generasi saya? Tidak ada orang kaya.
Saya mengandalkan. Sistem leluhur ada di dunia ini. Itu sudah curang. Saya tidak ingin membuat diri saya lengkap bergantung pada sistem leluhur. Andalkan sistem leluhur. Warisi leluhurmu. Keterampilan dan bakat. Ikuti warisan 10.000 aset. Ini berbeda. Oh. Ini berbeda. Poin mana yang berbeda? Mewarisi leluhur. Keterampilan dan bakat. Anda tidak hanya dapat meningkatkan diri, ini juga dapat membantu saya dapatkan aset Ganwan. Bahkan, itu juga dapat membantu orang lain. Oke. Layak menjadi keturunan keluarga Nie saya. Layak untuk orang pilihanku. Nenek moyang keluarga Nie kami. Memang ada satu. Tukang kayu yang terampil. Warisi kepada Anda sekarang. Junior. Saya harap Anda tidak memenuhinya. Saya berharap dari Anda. Keturunan akan berusaha sekuat tenaga. Dengan keterampilan yang saya warisi, Anda pasti bisa membuatnya. Pintu dan jendela yang bagus kembali ke keluarga Yao Yao. Itu juga bisa memberi kita keluarga. Buat sesuatu. Siapa yang menebang pohon di sini? Kakek Chen, Tianming. Saya pikir itu adalah pencurian pohon. Mengapa kamu menebang pohon di sini? Ini bukan rumah Yao Yao. Apakah pintu dan jendelanya rusak? Pikirkan dan lakukan lagi. Kamu anak. Dia bahkan bisa menjadi tukang kayu. Beri aku sepasang hari lagi. Oke, tunggu aku menyelesaikan rumah mereka. Tidak perlu. Saya tidak kekurangan apapun. Desa kami. Insiden terbaru. Pernahkah Anda mendengar? Ada apa? Oh, hal tentang warisan budaya tak benda. Iya. Tarian Wo di desa kami. Bukankah selalu terkenal? Hanya tahun-tahun ini. Itu hilang. Jadi desa berpikir. Dengan cara ini. Lanjutkan beredar. Aduh. Tulang-tulang lama saya. Itu tidak banyak membantu. Hanya berharap kalian kaum muda. Lebih banyak kekuatan. Kakek Chen, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan ini. Saya akan pergi melihatnya. Oke. Kemudian Anda sibuk terlebih dahulu. Saya pergi ke pegunungan untuk berjalan-jalan. Baiklah, Anda berjalan perlahan. Bantu penduduk desa. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Maju. Hai. Direktur. Saya punya cara. Biarkan Nuo kita menari. Aplikasi telah berhasil. Ini benar-benar palsu. UPS, anak muda saat ini. Tak satu pun dari mereka tertarik dengan tarian Nuo. Usia generasi yang lebih tua. Itu juga secara bertahap semakin besar. Saya tidak bisa melompat lagi. Mari kita lanjutkan seperti ini. Tarian Nuo akan segera menghilang. Saya hanya bisa lulus aplikasi. Melindunginya. Tarian Nuo adalah milik kita. Tarian tradisional. Itu harus dikombinasikan dengan budaya modern. Hanya dengan begitu itu bisa direvitalisasi. Serahkan masalah ini padaku. Langit terdengar. Anda masih memiliki banyak ide. Biarkan saya menjadi sutradara. Sebuah batu besar tergantung di hatiku. Mendarat. Bantu desa. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Direktur. Saya juga dari desa Nangkuan. Bagian. Juga harus berkontribusi kekuatan sendiri. Sekarang kalian kaum muda. Cukup untuk menerima tarian Nuo. Saya akan pergi ke Biro Kebudayaan Kabupaten besok. Mengajukan warisan budaya tak benda. Itu bisa dianggap seperti itu. Untuk desa kami. Dapatkan lebih banyak kekayaan. Halo. Anda di sini untuk mendaftar tari Nuo. Iya, apa yang salah? Kemarin sore, kami hampir pulang kerja. Seseorang datang untuk mengambilkan tarian Nuo. Aplikasi telah lulus. Aplikasi telah lulus. Apakah itu desa Nangkuan? Itu dari desa Hu. Jadi silakan kembali. Desa Hu. Ini harus menjadi desa Hu. Lihatlah. Direktur. Bahan ini disiapkan dengan sangat baik. Seharusnya tidak ada masalah dengan mengajukan warisan. Siapa bilang tidak? Awalnya saya berpikir, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi saya pergi ke Biro Kebudayaan Daerah. Mereka memberitahu saya, desa Hu apa yang ada di sebelahnya. Saya telah mengajukan permohonan warisan. Sekarang saya ingin melamar warisan. Saya juga mengajukan permohonan hadiah yang tidak dapat diposting. Untungnya, tarian Nuo dimulai. Itu diterima oleh lebih banyak orang. Direktur, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Leluhur memberkati. Leluhur memberkati. Nenek moyang. Saya dalam masalah akhir-akhir ini. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ini masalah deklarasi tarian Nuo. Bagaimana Anda tahu? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Apa yang Anda alami? Saya tahu hampir segalanya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang buruk yang telah dilakukan. Jika tidak, Anda akan menderita. Sekarang setelah Anda tahu. Apa yang harus saya lakukan? Desa Hu di sebelah. Selama bertahun-tahun, semua menentang desa kami. Ini bukan hanya hadiah. Dengan cara lain,
atau menghadapinya. Sebelum, saya tidak ingin mencampur hal-hal di duniamu. Tetapi mereka harus membuat kemajuan. Sepertinya, saya harus turun tangan. Nenek moyang. Anda, bagaimana mempersiapkannya? Ini, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Tunggu besok. Anda pergi ke Biro Kebudayaan Kabupaten lagi. Cukup ajukan kembali untuk warisan. Apa gunanya aku pergi lagi? Ini adalah hutan jalan. Pergi dengan percaya diri. Terima kasih, leluhur. Hai halo. Saya di sini untuk melakukannya. Tarian Nuo itu dilamar. Anda berasal dari desa Nangkuan. Bagaimana Anda tahu? Kemarin di desa Anda, seseorang datang. Dikatakan bahwa perlu untuk melamar Tarian Nuo. Kemudian saya memberitahunya. Tarian Nuo telah diumumkan. Dan dia kembali. Seseorang datang pagi ini juga. Aplikasi untuk Nuo Dance dicabut. Jadi saya kira, Anda berasal dari desa Nangkuan. Maka Anda tahu mengapa dia menarik permohonannya? Saya tidak tahu secara spesifik. Tetapi ketika dia datang, ekspresinya cukup panik. Masih bergumam. Saya salah, saya salah. Nenek moyang menggunakannya pada akhirnya. Metode yang luar biasa, membuatnya takut seperti itu. Oke. Kalau begitu tolong bantu saya mendaftar. Direktur, hai. Tarian Nuo kami, aplikasi telah berhasil. Saya tahu. Kemarin bukan desa berikutnya. Apakah aplikasi berhasil? Desa kamilah yang berhasil mengajukan warisan. Apa? Anda yakin? Kanan. Saya pergi ke sana di pagi hari. Biro Kebudayaan Kabupaten. Diajukan kembali untuk warisan. Itu berhasil. Ya surga. Bagus. Terima kasih banyak. Metode apa yang Anda gunakan? Saya tidak melakukan apa-apa tentang itu. Saya hanya mengikuti Biro Kebudayaan Kabupaten. Menjelaskan situasinya. Itu saja. Oke, bagus. UPS. Di desa kami, pasti mengadakan acara. Rayakan kesuksesan Nuo Dance Heritage. Kamu harus datang kalau begitu. Anda adalah pahlawan yang hebat. Oke, pasti. Lalu saya akan pergi dulu. Saya tidak akan memberikannya. Oke, sayangnya saya juga menyampaikan kabar ini. Beritahu saya. Hai. Langit terdengar. Anda hari ini. Panen musim gugur juga telah berlalu. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak pulang setiap hari. Apakah itu lagi menyelinap ke gunung? Harta karun di tas Kian Kun. Itu cukup bagiku. Tidak perlu mendaki gunung. Ibu. Anda menganugerahi saya. Setelah larangan. Saya belum pernah ke sana sekalipun. Klakson ini berbunyi. Saya memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Ayah. Jangan bilang ini terlalu dini. Hehehe. Tarian Nuo di desa kami. Aplikasi resmi berhasil. Di sini saya mewakili desa kami. Terima kasih Nie Tianming dari keluarga Nie. Itu dengan bantuannya. Tarian Nuo dapat berhasil diterapkan. Ibu. Kali ini saya tahu apa yang akan saya lakukan. Ayah. Tidak ada yang buruk. Biarkan itu terjadi. Memotong. Putra kami menjanjikan. Mulai sekarang. Aku akan berjalan ke desa bersama ayahmu. Rasanya berbeda. Tidak terlalu berlebihan. Tapi bagaimana dengan putranya? Inilah yang Anda lakukan. Itu benar-benar memberi kami wajah panjang. Jangan melihatnya juga. Putra siapa saya? Baik sipil maupun militer. Mahir dalam segala hal. Kamu memang anak ayahmu. Ini bisa tersanjung lagi. Dia juga bisa membual. Langit terdengar. Langit terdengar. Ah. Langit terdengar. Apa yang Anda lakukan dalam kepanikan? Paman Nie dan Bibi Nie juga ada di sini. Keluarga Anda. Apakah airnya habis? Dihentikan. Itu saja. Bahwa. Jangan khawatir. Memotong. Periode waktu ini. Setiap tahun. Hentikan air selama beberapa hari. Setiap rumah tangga ada di kota. Persiapkan terlebih dahulu. Itu akan datang dalam 2 hari. Tidak masalah besar. Tidak. Kali ini berbeda. Kabupaten mengirim orang untuk memeriksa. Saya tidak menemukan alasannya untuk waktu yang lama. Saya berkata untuk mencari Tianming untuk melihatnya. Apakah ada cara? Kamu anak. Semua orang di kabupaten ini mencari seseorang. Tidak ada gunanya. Apa gunanya kamu mencarinya? Dia bukan seorang profesional. Ibu dan ayah, lakukan ini. Aku baik-baik saja sekarang. Bagaimanapun, saya akan pergi melihat-lihat dengan Zhang Sheng. Oke, ayo pergi. Lalu pergi paman. Hai. Oke. Direktur, langit terdengar. Zhang Sheng. Mengapa kamu di sini? Direktur, ini, begitu juga kita, anggota desa. Kami mengalami kesulitan di desa ini. Kami ingin melakukan bagian kami. Kanan. Wah. Ini di daerah kami. Dari tim geologi. Li Qinghai Li Guru. Oh. Tuan Li. Keduanya. Itu dari desa kami. Pemuda yang sangat baik. Nie Tianming. Zhang Sheng. Halo. Halo. Tuan Li. Tahun ini, desa kami telah memutus air. Mengapa begitu serius? Kami kebetulan. Itu telah disurvei. Saya tidak menemukan desa Anda. Terdengar suara air yang mengalir di sumur utama bawah tanah. Sangat mungkin. Itu adalah pengalihan air tanah. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang lihat. Cara terbaik adalah, air dialihkan dari tempat lain. Tapi ini diperlukan banyak uang. 1,5 jam. Anda juga tidak boleh mengeluarkannya. Jadi saya takut.
Saya takut apa? Katakan saja, Tuan Li. Saya khawatir desa Anda. Itu akan macet untuk waktu yang lama. Dilema pemadaman air. A. Menginap selama 1 atau 2 hari. Anda selalu berhenti di sini. Tidak, Anda bisa. Iya. Lalu sekarang, benar-benar tidak mungkin. Itu bisa membuatnya air. Kecuali. Seni abadi macam apa yang ada? Di mana ada sihir abadi? Jika ada sihir abadi. Saya tidak harus. Saya sedang terburu-buru. Seni abadi. Saya memiliki. Tuan Alice. Apakah kita memiliki tali? Iya. Apa yang salah? Saya ingin turun dan melihatnya. Dengan tegas tidak. Itu terlalu berbahaya. Langit terdengar. Anda bisa datang. Sudah ke desa Nankuan kami. Ini telah berkontribusi banyak. Anda masih harus turun ke sumur. Jika ada 3 kekuatan dan 2 kelemahan, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang tua Anda? Bagaimana saya menjelaskan kepada penduduk desa? Hei, sutradara, jangan khawatir. Saya memiliki leluhur untuk memberkati saya. Sama sekali tidak masalah. Zhang Sheng. Anda mengatakannya. Saya. Iya. Tuan Li. Beri aku talinya. Ayo, ikat. Pakaian elektrostatis. Jangan khawatir. Hati-hati. Saudara Tianming, amanah. Ada apa dengan itu? Anda hanya berteriak. Kami akan segera menarik Anda. Oke. Zhang Sheng membantuku berdiri. Hati-hati. Sayangnya. Sayangnya. UPS. Itu masih belum muncul. Tianming telah turun begitu lama. Mengapa kamu belum datang? Jangan khawatir. Tianming akan baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan? Muncul. Langit terdengar. Hati-hati. Itu bisa dihitung. Sutradara mengkhawatirkanmu. Hati-hati. Tianming, kamu baik-baik saja. Ah. UPS. Tidak apa-apa. Saudara Tianming. Ditemukan di bawah ini. Apakah ada yang salah? Masalahnya adalah tidak ada yang ditemukan. Tapi, diperkirakan 5 menit kemudian, air sumur ini akan datang. Apakah Anda yakin? Oke. Ini bukan lelucon. Pengumpulan harta rohani saya, bagian ajaib. Itu tidak meledak. Misalnya, air ini benar-benar naik. Ini benar-benar naik. Benar-benar ada air. Ya, Saudara Tianming. Bagaimana Anda melakukannya? UPS. Biarkan saya menjadi seorang profesional. Saya mengagumi Anda. Tuan Li, Anda terlalu dipuji. Saya tidak melakukan apa-apa tentang itu. Hanya saja ketika saya turun, itu muncul dengan sendirinya. Hahaha. Tianming. Tidak mengatakan apa-apa. Aplikasi terakhir berhasil. Anda memiliki kredit terbesar. Kali ini, air ini akan datang. Anda sangat diperlukan. Tunggu kembali ke desa. Kami mengumpulkan semua penduduk desa. Saya akan memberi Anda pertemuan pujian. Ini telah memberikan kontribusi besar bagi desa. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Sutradara tidak harus seperti ini. Ini banyak pekerjaan. Dapat berkontribusi untuk desa. Ini adalah tanggung jawab saya. Tidak perlu memberikan penghargaan apapun. Direktur pakaian antistatis. Pakaian antistatis di desa Anda. Ada orang-orang muda yang menjanjikan. Anda harus menghargainya. Itu pasti. Hahaha. Direktur. Tuan Li. Jika tidak terjadi apa-apa, kita akan kembali dulu. Ketika saya turun barusan. Aneh. Ya. Cepat kembali. Cepat dan kembali istirahat. Lalu ayo pergi, istirahatlah yang baik. Perlambat. Selamat tinggal. Langit terdengar. Zhang Sheng datang kepadamu. Apakah itu terpecahkan? Terpecahkan. Diperkirakan akan datang sebentar lagi. Anda memecahkan. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Saya hanya pergi ke air sumur utama. Saya melihatnya. Apa? Dilihat dari bawah sumur utama. Betapa berbahayanya itu. Kamu anak. Itu tidak membuat orang khawatir sama sekali. Ibu baik-baik saja. Anda lihat itu bukan pada saya. Apakah tidak apa-apa? Saya juga lelah. Kembali dan istirahat dulu. Hai. Leluhur memberkati. Leluhur memberkati. Nenek moyang. Nenek moyang. Koin ini. Ini saya. Itu ditemukan ketika berada di bawah tanah. Saya melihatnya dan koin lain berbeda. Jadi saya mengatakannya. Diam-diam dibawa kembali. Lihatlah. Anda menebaknya dengan benar. Koin tembaga ini. Ini benar-benar tidak sederhana. Jika saya tidak salah. Seharusnya, dinasti Han. Uang selama pemerintahan Kaisar Wu dari Han Dina. Dari dinasti Han. Seharusnya benar. Koin semacam ini. Nilai nominalnya sangat tinggi. Bahannya juga sangat istimewa. Ini pada saat itu juga langka. Lalu ini, bukankah itu yang terbaik?
harta langka. Maka saya tidak menjadi kaya. Koin ini, itu bisa dianggap ya tingkat harta nasional. Anda yakin? Saya ingin mengambilnya untuk diri saya sendiri. Hanya bercanda. Saya, ada hati pencuri ini. Saya tidak punya keberanian untuk melakukan ini. Saya besok pergi ke kabupaten. Berikan padaku. Museum. Oke. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Leluhur berjalan perlahan. Direktur Qin. Sekarang, Biro Pertanian dan Museum ada juga koneksi kerja. Siapa bilang tidak? Di dalam museum ini, ada tampilan beberapa dekade, bahkan lebih tua, spesimen tanaman. Kami terlambat dalam pengembangan satu tanaman baru. Penanaman musim dingin, ini sangat tepat. Dengan museum tanaman yang dipamerkan, ada beberapa poin kesamaan. Jadi, kali ini, saya hanya ingin meminjamnya kembali. Lihatlah. Semuanya ada di sini. Bagaimana dengan Anda? Mengapa Anda datang ke museum? Seharusnya tidak. Ayo bermain. Saya seorang petani. Bagaimana bisa ada keanggunan? Lihat ini. Saya tidak bisa memahaminya. Saudara Tianming, saya benar-benar bercanda dengan diri saya sendiri. Lalu datang kali ini. Apa yang disebut? Itu adalah dinasti Tang. Oh tidak, itu dari dinasti Han. Koin tembaga. Bagaimana Anda tahu? Pada tahun-tahun awal, saya meneliti sejarah. Sayang sekali itu datang kemudian. Dipaksa untuk mencari nafkah secara bertahap. Jangan sebutkan itu. Direktur Qin benar-benar sangat berpengetahuan luas. Kagumi dan kagumi. Saudara Tianming, tidak hanya itu, bercanda dengan diri sendiri. Itu bercanda saya. Level ini juga sama. Ini adalah yang terbaik. Tapi kemudian lagi, Anda datang kali ini. Museum. Berniat untuk meletakkan koin tembaga ini. Kirimkan ke museum. Pasti. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Itu tidak berguna. Lebih baik menyerahkannya kepada negara. Saudara Tianming, Anda adalah manusia. Itu harus ini. Tepat. Saya mengenal mereka, kurator museum. Dengan cara ini, tunggu saya. Aku akan pergi mencarinya untukmu. Oke. Terima kasih, Direktur Qin. Tunggu. Harta karun, harta karun. UPS, adik laki-laki. Laukin baru saja memberitahuku. Terima kasih banyak. Ini adalah museum, kurator Wu. Baru saja bisa jadi. Ini sangat mengasyikkan. Sedikit kesalahan, tidak keberatan. Tidak apa-apa. Beginilah kelihatannya, kurator Wu. Ini sangat dekat dengan opini publik. Adik laki-laki, koin tembaga Anda, bisakah itu dilakukan? Izinkan saya melihatnya. Saudara Tianming, Anda benar-benar. Saya berencana untuk meletakkan koin tembaga ini. Serahkan pada museum. Ini milik keuangan negara. Saya pantas menyerahkannya. Melindungi peninggalan budaya selama ribuan tahun. Kesalehan berbakti bernilai 10.000 tahun. UPS, saudara laki-laki. Terima kasih kepada Anda. Itu tak terlukiskan. Hari lain, saya pasti akan mengunjungi Anda. Hahaha. Sayangnya, sama-sama. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Sayangnya, oke. Kami akan melihat Anda pergi. Pergi. Harta karun. Aemo. Panji-panji ini. Saya juga terkejut. Tepat sebelum Anda kembali. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang datang. Dikatakan berasal dari museum kabupaten. Katakanlah itu Anda ke museum kabupaten. Berikan kontribusi besar. Khusus dikirim panji-panji. Mengungkapkan rasa terima kasih. Tinggal di kabupaten untuk sementara waktu. Panji-panji itu dikirim. Tidak ada yang ada di sana dengan kecepatan ini. Panji-panji ini. Ini juga tertulis dengan nama Anda di atasnya. Saya ingin bertanya padanya pada saat itu. Apakah ini benar? Apakah itu kesalahan? Kemudian mereka yakin. Aku masih ingin menunggumu kembali. Tanyakan lagi. Tapi mereka mengatakan, kabupaten ini sibuk dengan pekerjaan. Orang-orang telah pergi. Ya Tuhan. Anda. Museum. Jika Anda tidak, mari kita letakkan panji-panji ini. Kembalikan dia. Aduh. Ibu, ayah. Panji-panji ini adalah, anak-anakmu adalah milikku. Saya baru saja kembali dari museum kabupaten. Kapan Anda pergi ke museum? Anda ke museum kabupaten. Sungguh kontribusi besar. Saya bukan tempo hari. Apakah Anda turun ke sumur? Di dalam sumur, mengambil koin tembaga. Dan kemudian, koin tembaga ini berasal dari dinasti Han. Saya akan menyerahkannya. Museum. Sangat langka. Ada juga masalah ini. Bukankah saya terburu-buru mengatakannya? UPS. Putra kami menjanjikan. Lebih baik dari Anda. Biru lebih baik daripada biru. Nilai kesalehan berbakti 10. Tidak. Sistem ini. Saya juga merasa bahwa saya lebih baik dari ayah saya.
Saya tidak ada di sini. Kalian berdua berbicara omong kosong. Saya pergi ke ladang di barat. Lihat ini. Edar, saya akan pergi setelah beberapa saat. Ini akan segera datang ke musim dingin. Lahan pertanian yang luas. Semuanya harus menjadi tangkai. Musim dingin memang tidak cocok untuk menanam tanaman. Tapi mengapa kita jangan membangun rumah kaca untuk ditanam? Bagaimana dengan tanaman desa? Ide ini telah diusulkan sejak lama. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang berani. Bagaimana? Anda ingin mencoba? Penduduk desa tidak mencobanya. Saya ingin melakukannya. Orang pertama yang mencoba. Ambil masing-masing kesempatan untuk mendapatkan uang. Biarkan orang Anda melakukannya segera mungkin. Jalani kehidupan yang lebih baik. Oke. Jika Anda bertekad untuk melakukannya, saya seorang ayah. Pasti akan mendukung Anda. Bahwa kapan akan dimulai? Semakin cepat semakin baik. Butuh waktu untuk membangun rumah kaca. Jika sudah terlambat, Anda akan melewatkan waktu untuk menabur. Oke. Lalu mari kita lakukan. Mulai sesegera mungkin. Bangun rumah kaca. Temukan seseorang untuk melakukan hal-hal ini. Bagaimana dengan Anda? Pasti ada lebih banyak lagi hal yang lebih penting untuk dilakukan. Diakui oleh ayahnya. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Kanan. Sistem leluhur. Saya akan dapat menyediakannya. Sangat membantu. Nenek moyang, saya ingin di musim dingin menanam tanaman. Bisakah Anda memberi saya beberapa saran dan bantuan? Ya. Tapi Anda termasuk. Ini tidak berjalan dengan baik dengan musim pertanian. Efek yang Anda dapatkan. Saya khawatir itu dengan upaya Anda. Itu tidak proporsional. Saya tahu. Tapi saya siap. Bahkan jika gagal, saya juga tidak menyesalinya. Oke. Anda bersedia mengambil nilai-nilai kesalehan berbakti. Tukarkan. Niezie. Keterampilan menanam. Bakat adalah memahami masing-masing dari mereka. Kebiasaan tanaman. Anak muda. Semoga berhasil. Terima kasih, leluhur kami. Ada leluhur Niezie untuk membantuku. Juga ditambahkan, peran mata air harta karun pengumpulan roh. Itu pasti akan berhasil. Ibu dan ayah. Tianming. Saya baru saja memberitahu Anda kemarin. Penanaman. Aku memberitahu ibumu. Ibumu juga sangat mendukung. Ini bukan pagi-pagi untuk berganti pakaian. Ikutlah denganku. Pergi bekerja di lapangan. Ya Tuhan. Jangan khawatir. Ayahmu dan aku sangat mendukung. Terima kasih, Ibu. Keluarganya sangat sopan. Apa yang kamu lakukan? Saya dan ayah Anda pergi ke rumah kaca. Bagaimana dengan Anda? Apa rencanamu? Kemarin malam, saya memeriksa informasinya. Memutuskan untuk menanam mentimun. Karena mentimun berada di musim dingin, hanya sedikit orang yang menanamnya. Dibandingkan dengan musim panas, penjualannya itu tidak berkurang sama sekali. Dan rumah kaca sangat cocok untuk mentimun, lingkungan tumbuh. Tapi, baik itu baik. Tapi, sekarang tanaman mentimun seharusnya tidak mudah ditemukan. Saya tahu ini juga. Jadi saya menghubungi kemarin Direktur Qin. Dia bilang dia memiliki biji mentimun, dan itu adalah jenis baru yang dipelajari. Jadi saya akan mencarinya. Direktur Qin mengambil. Oke. Pada siang hari, kita harus meletakkannya. Rumah kaca menatapnya. Ayo bersiap-siap di sore hari, menabur benih. Kanan. Kamu pergi cepat dan sibukkan denganmu. Aku akan pergi dengan ayahmu dulu. Maka Anda aman di jalan. Kami menunggu Anda dengan kabar baik. Direktur Qin sibuk. Saya mengambil kebebasan untuk berkunjung. Permisi, misalnya, di mana Anda berbicara. Saya. Itu hanya menunggumu. Hahaha. Tapi kemudian lagi. Adik laki-laki Tianming. Anda benar-benar berani. Berani mencoba begitu berani. Aku untukmu. Saya sangat mengagumi Anda. Menarik kekaguman orang lain. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Sekarang. Direktur Qin, Anda terlalu dipuji. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, berikan biji mentimun. Ide saya. Itu tidak dapat diimplementasikan. Hai. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu hanya adik laki-laki Tianming. Tanam mentimun musim dingin ini. Tidak hanya hasilnya yang tidak pasti. Dan apakah dari Dapeng masih dibangun aspek lainnya? Biaya ini akan. Ini peningkatan besar. Ini pernah kalah. Panen tahun ini. Mungkin mereka akan masuk. Direktur Qin, ini adalah pertanyaan yang Anda katakan. Saya tahu itu. Tapi, saya yakin saya bisa. Oke. Maka saya berharap Anda sukses. Terima kasih, Direktur Qin. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Oke. Berjalan perlahan. Ibu dan ayah. Langit terdengar. Aku akan bersenang-senang dengan ayahmu. Cukup siapkan rumah kaca. Tapi itu tidak menahan Anda. Ibu dan ayah, kamu telah bekerja keras. Apa kerja kerasnya? Kami menghasilkan uang kami sendiri. Hei ya, biji mentimun itu. Apakah Anda membawanya kembali? Hobi kembali. Memberi.
Oh iya. Ini semua ada di tempatnya. Saya hanya berhutang angin timur. Angin timur apa, Ibu? UPS. Saya dan ayah Anda bangun di pagi hari ketika rumah kaca ini menemukan ini. Tidak ada pupuk di dalam tanah sama sekali. Jika Anda tidak memupuk, ini tidak bisa ditanam sama sekali. Dengan cara ini, saya akan membeli pupuk sebentar lagi. Kurasa itu tidak baik. Pupuk sekarang. Tidak hanya mahal, tetapi belum lagi. Dan semuanya. Sisa paruh pertama tahun ini. Tidak ada makanan. Mengumpulkan roh dan mata air harta karun. Setelah mentimun ditaburkan. Efeknya bagus. Agak boros untuk menggunakannya sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Oh, sudah mati. Pikirkan tentang itu. Leluhur Niezie. Dia telah menguasai metode alokasi pupuk. Ikan lain-lain dicampur dengan abu tanaman. Nenek moyang layak menjadi leluhur. Ide metode. Itu hanya banyak. Ibu. Serahkan masalah ini padaku. Oke, kamu dan ayah juga membangun rumah kaca. Itu dibangun. Istirahat dulu. Saya akan menaburkan beberapa di tanah nanti. Mengumpulkan roh dan mata air harta karun. Pertumbuhan dan panen mentimun. Itu pasti baik. Hai Zhang Sheng. Lihatlah, Anda sering bermain ikan. Anda harus tahu di mana ada jeroan ikan. Anda mendapatkan saya lebih banyak. Aku akan mendapatkannya darimu nanti. Langit terdengar. Untuk apa Anda menginginkan jeroan ikan? Ibu seperti ini. Abu tanaman. Dan jeroan ikan. Pupuk organik dapat disintesis. Ada banyak rumput dan pepohonan di desa kami. Jeroan ikan tidak mudah ditangani. Zhang Sheng. Dia sering menangkap ikan. Ketahui cara memiliki jumlah besar jeroan ikan. Ini akan terjadi untuk sementara waktu. Aku akan mengambil rumput dan abu kayu terlebih dahulu. Kemudian pergi ke Zhang Sheng lagi. Mari kita berjuang untuk sore ini. Jadi dia mengoleskan pupuk. Oke, bagus. Tidak apa-apa. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Lakukanlah. Oke. Ibu dan ayah. Saya baru saja menanam mentimun. Anda sedang terburu-buru. Mengapa kamu memanggilku kembali? Apa yang Anda ragukan? Apa yang tidak bisa saya katakan? Langit terdengar. Ketika Anda berada di lapangan barusan, beberapa orang datang ke desa kami. Penting untuk menanam mentimun bersama-sama. Aku akan berbicara dengan ayahmu. Itu hanya tidak berguna. Anda mengatakan bahwa keluarga kami juga merupakan investasi. Memimpin. Tidak apa-apa menghasilkan uang. Jika ini adalah kerugian, orang-orang di desa itu jangan mengeluh sampai mati. Kali ini kamu melihatku. Saya berjanji untuk membiarkan mereka terkesan oleh kami. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan buta. Ini. Saya masih memiliki rasa proporsi. Namun, Anda tidak ingin bersama mereka. Apakah Anda menanam mentimun bersama-sama? Bukannya saya tidak ingin menanam. Lebih baik. Percobaan pertama di desa. Risikonya tentu tidak kecil. Jadi saya tidak berani membiarkan mereka. Cobalah dengan saya. Ayahmu benar. Ini dia. Tahun ini. Ini banyak uang. Dana investasi. Tidak masalah. Tapi mereka ini berbeda dari kami. Mari kita kehilangan uang. Itu tidak berpengaruh. Tapi bagaimana dengan mereka jika Anda mengambil langkah yang salah? Atau sedikit ceroboh? Upaya tahun itu sia-sia. Belum lagi, pertanyaannya adalah Anda diusulkan. Berkali-kali. Apapun masalah yang Anda hadapi, Anda harus menjadi yang pertama berdiri. Aku dan ibumu. Aku mengkhawatirkanmu. Iya. Ibu dan ayah. Anda semua komprehensif. Tapi, dia datang langsung ke rumah kami. Jelaskan saja. Jika Anda tidak menyerah sampai Anda mencapai tujuan Anda, mereka ingin bekerja sama menanam mentimun. Mereka harus berpartisipasi. Apa yang harus saya lakukan dengan cara ini? Saya akan pergi ke sutradara. Lihat apa yang dia katakan. Kemudian Anda pergi dan mengatakannya dengan baik. Tapi jangan memamerkan kemampuan Anda. Pergi, lakukanlah. Lakukanlah. Langit terdengar. Duduk, duduk, duduk. Tianming. Anda datang tepat pada waktunya. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Ini adalah hal mentimun. Itu benar. Paman Wang sedang mencariku. Ini juga untuk masalah ini. Langit terdengar. Kudengar kamu menanamnya. Mentimun rumah kaca. Kau muda benar-benar berani. Paman Wang lulus penghargaan. Paman Wang juga berpikir. Tanam mentimun bersama saya. Itu benar. Saya datang ke sutradara hanya untuk berpikir. Beritahu Anda melalui sutradara. Tapi sekarang di sini Anda. Saya akan memberitahu Anda secara langsung. Tidak masalah. Kita bisa membangunnya. Mentimun. Koperasi. Penanaman terpadu. Dijual. Minimalkan risiko ini. Maksimalkan pengembalian Anda. Juga dapat dihindari dari beberapa petani. Masalah pribadi. Tapi ada persyaratan. Ini adalah koperasi. Saya harus menjadi sutradara. Ini adalah nomor 1. Langit terdengar. Anda baru menanam selama beberapa tahun. Mengapa membiarkan kita, orang-orang yang telah menanam tanah selama setengah hidup mereka? Dengarkan Anda. Paman Wang. Jangan khawatir. Saya akan menjadi orang nomor 1 di tempat ini. Jelas bukan untuk memberi. Cari keuntungan Anda sendiri. Sebaliknya, itu akan menanggung risiko yang lebih besar. Anda tahu itu. Selanjutnya. Anda telah melihatnya. Panen tahun ini untuk keluarga kami.
Tidak demikian, saya juga tidak akan datang ke koperasi. Paman Wang. Tianming masuk akal. Selain itu, tanah mentimun di rumah kaca itu juga diusulkan oleh keluarga mereka. Selain itu, berikan beberapa kepada kaum muda kesempatan untuk berolahraga. Bukankah itu sangat bagus? Sayangnya, oke. Saya harap langit terdengar. Tidak akan sesuai dengan sutradara dan kepercayaan dari kita semua. Pengingat hangat. 3 hari kemudian, ada hujan es yang sangat besar. Harap perhatikan perlindungannya. Kapan sistem ini? Ada juga perakiraan cuaca. Fungsi. Saya akan pergi. Sepertinya leluhur mengingatkanku. Mentimun harus dilindungi. Perakiraan cuaca ini 3 hari kemudian. Semuanya cerah. Dalam seminggu. Semuanya cerah. Sistem leluhur ini, ada yang salah. Tidak, itu tidak berhasil. Saya lebih suka percaya itu ada. Saya tidak percaya itu tidak ada. Paman Wang. Penduduk desa setelah membangun rumah kaca. Biarkan mereka segera siapkan jaring hujan es. 3 hari kemudian, ada hujan es yang sangat besar. Bagaimana bisa ada hujan es? Perakiraan udara mengatakan beberapa hari terakhir cerah. Dan petani ada di rumah. Tidak ada jaring hujan es yang disiapkan. Jika Anda pergi untuk mempersiapkan, Anda masih perlu membelinya. Biaya ini tidak rendah. Paman Wang. Ini tentang itu. Pendapatan semua petani. Kolektor semua petani. Oke. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Persiapkan. Dengarkan saran sistem. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Langit terdengar. Zhang Sheng, langit terdengar. Apakah kamu sopan? Anda tidak tahu bagaimana memasuki rumah orang lain. Ketuk pintu dulu. Ketuk yang terlebih dahulu. Apa yang salah? Lakukan hal-hal buruk. Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tidak apa-apa untuk keluar dari sini. Tidak apa-apa untuk keluar dari sini. Ya surga. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda benar-benar dewa? Perakiraan cuaca ini. Dikatakan bahwa tidak ada hujan es. Anda benar-benar mengerti. Sudah turun. Saya meletakkan jaring hujan es saya. Aku akan datang kepadamu ketika sudah tertutup. Belum sobat. Amati fenomena langit di malam hari. Saya tahu 2 hari sebelumnya. Saya memberitahu Anda. Jika tidak, ini adalah kerugian besar. Izinkan saya memberitahu Anda. Membanggakan tentang itu. Anda harus memiliki kemampuan itu. Biro Meteorologi telah membawa Anda pergi. HMPH. Hai. Mentimun ini. Ini hampir matang. Itu bisa dijual. Sudahkah Anda menemukan saluran penjualan yang bagus? Menemukannya. Hotel segar mangkuk besar. Saat itu, saya pergi ke Direktur Kin. Ketika Anda minum obat itu. Akuisisi dinegosiasikan. Jika tidak, saya tidak akan mengatakannya sebelumnya. Akuisisi. Haha. Atau saudara laki-laki. Itu masih manajer yang cantik. Itu karena itu diberikan kepada mereka sebelumnya. Saat menyajikan bahan, dia membeli semuanya. Jika saya tidak salah. Dia adalah manajer lobi. Saya juga dapat bertanggung jawab atas akuisisi. Bagaimana mengatakan, kalian berdua bermain-main. Apakah kamu baik-baik saja dengan sesuatu? Tidak apa-apa untuk pulang. Saya tertidur. Misalnya. Saya pergi. Bagian ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Kakak cantik, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Jangan menyela. Nona Jia, ini di sini untuk bekerja. Oke. Langit terdengar. Anda kebun. Bagaimana operasinya? Apakah Anda menemukannya? Banyak kesulitan. Datang ke sini. Memang sulit. Anda dapat meminta seseorang memuat mobil secara langsung. Petani. Hampir dipilih. Halo. Harga pembelian Anda berapa banyak? Ini adalah harga pasar. 2 kali lebih banyak. Bukankah Tianming memberitahumu? Berapa banyak? Paman Wang. Anda tidak perlu khawatir. Saya memberitahu manajer Xie sebelumnya. Mereka telah bekerja sama dengan hotel. Harga mereka. Pemberian selalu relatif tinggi. Wow, wow, wow. Saya akan mendesak semua orang. Pilih sesegera mungkin. Terima kasih, manajer. Anda tidak perlu uji kualitas buah. Anda menanamnya. Saya tidak khawatir. Selain itu, apa yang benar-benar salah? Aku akan datang kepadamu lagi. Lagi pula kamu tidak bisa melarikan diri. Oke. Saya pikir itu hampir sama. Semuanya terpasang. Oke, saudari Wan Jun. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Oke. Terima kasih, manajer. Anda sibuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, mari kita panggil. Oke. Kalau begitu kami akan kembali kepada Anda. Oke. Tidak perlu mencari lagi. Sangat enggan. Aku bahkan tidak repot-repot memperhatikanmu. Jangan menyela. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ayo pergi. Hai. Apa yang Anda lakukan? Paman Wang, terima kasih. Apa yang harus disyukuri? Sejak awal aku menentangmu. Ketika koperasi ini, bagaimana dengan nomor 1? Saya tahu. Anda semua berpikir tentang petani. Kemudian lakukannya untuk mereka. Banyak hal. Terima kasih. Anda benar-benar tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kemampuan Anda. Semua orang melihatnya. Jangan katakan ini. Koperasi penanaman kebun. Bahkan jika desa kami memilikinya di masa depan. Koperasi lainnya. Saya masih merekomendasikan Anda. Jadilah pemimpin ini. Saya tidak akan mengatakan yang sebenarnya, Paman Wang. Saya ingin melakukannya. Ide kooperatif lainnya.
Tapi sekarang terlalu sibuk. Saya tidak datang dan bersiap. Tidak apa-apa. Siap. Yang pertama datang kepadamu, Paman Wang, aku. Saya yang pertama mendukung Anda. Oke. Saya yang pertama mendukung Anda. Oke. Mudah dan menjanjikan. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Ibu. Saya pikir. Salju tebal menutup gunung. Pergi ke pegunungan lagi. Ini akan menutup gunung. Beruang babi hutan di gunung ini buta. Mereka semua akan keluar untuk mencari makan untuk musim dingin. Apa yang Anda lakukan di atas gunung? Betapa berbahayanya di gunung itu. UPS. Anak-anak semuanya lebih tua. Ini sangat besar. Keamanan sendiri. Itu pasti akan mengurusnya. Kalian berdua kakek. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa hubungi Zhang Sheng. Keduanya aman. Baiklah, Ibu. Saya akan membantu Anda dengan itu. Oh, tidak. Biarkan ayahmu menyajikannya. Dia baik-baik saja. Anda duduk di sana dan beristirahat. Ini adalah hari yang sibuk. Patuhi perintah. Bagaimanapun, Anda itu tidak akan membuatku menganggur. Ayah. Langit terdengar. Tapi kemudian lagi. Ini bagus. Mengapa Anda ingin mendaki gunung? Jaga kerahasiaannya untuk saat ini. Anda akan tahu saat itu. Kamu anak. Masih bermain dengan misteri. Cepat makan. Ya surga. Jangan menjualnya. Panggil aku untuk sesuatu. Saya tidak mengatakannya sampai sekarang. Jangan khawatir. Anda akan tahu nanti. Ya, ini dia. Kami akan menyatukan semuanya sebentar lagi. Taruh di sini. Kemudian kami bersembunyi. Hutan di belakang. Pergi. Kami bersembunyi di hutan. Tidak. Sesuai dengan postur tubuh Anda. Ini untuk berburu. Apa yang bisa kita tangkap? Selain itu, metode Anda terlalu kikuk. Kami belum memiliki alat. Jangan membuat suara untuk menangkap babi hutan hidup-hidup. Hanya segenggam kacang ini, gerobak. Dan kami menangkap babi hutan hidup-hidup. Jangan tertangkap hidup-hidup oleh babi hutan. Ini bukan kacang biasa. Ini adalah energi spiritual yang menyatukan langit dan bumi. Kacang dengan kebijaksanaan. Tunggu sebentar ketika babi hutan datang. Kacang akan menjatuhkan babi hutan. Kami bertanggung jawab. Tarik kembali. Anda membual keterampilan. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Jangan menyembunyikan omong kosong. Langit terdengar. Ayo tunggu. Belum lagi 2 jam. Ada juga 1,5 jam. Belum lagi babi hutan. Saya bahkan tidak melihat bulu babi. Pulang. Anda belum pernah mendengarnya. Saya tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Hai. Anda mendengarkan. Sesuatu mendekati. Itu harus babi hutan. Anda dapat menariknya ke bawah. Saya tidak mendengarkan apapun. Hei, lihat. Saya. Ini benar-benar babi hutan. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan lihat apa yang terjadi. Hai. Pergi. Pergi menangkap babi hutan. Apa yang kamu lakukan? Anda tidak ingin mati. Babi hutan ini melihatnya. Ini adalah wanita dewasa. Serangannya kuat. 3. Tuang. Saya. Hai. Langit terdengar. Kacang Anda benar-benar baik-baik saja. Saya gila. Setetes mata air harta karun roh pengumpul. Babi hutan yang harum itu tidak mungkin. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memakannya. Dia menjatuhkan obat keringat lagi. Babi hutan kecil. Belum mudah untuk menangkapnya. Esensi macam apa itu? Saya meneteskan kacang. Obat keringat. Tidak bisakah jatuh? Anda mengatakannya sebelumnya. Anda berpura-pura menjadi hantu di sini. Bukankah ini menggoda Anda? Saya tidak berharap Anda mempercayainya. Hai. Babi hutan betina ini montok. Rasanya pasti enak. Apakah itu tersisa untuk Anda makan? Babi hutan betina perlu melahirkan. Ketika saatnya tiba, kita harus mengembalikannya. Lindungi hewan. Nilai kesalehan berbakti ISO 10. Memotong, maka Anda benar-benar mencintai. Tapi apa gunanya Anda? Apakah Anda 100.000 mengapa? Jangan tinta, cepat dan kembali. Saudara laki-laki, kapan babi ini akan tumbuh? Sangat kecil. Babi ini adalah kamu. Dari mana Anda mendapatkannya? Itu tertangkap di gunung. Iya. Saudara Tianming memikirkan metode tersebut. Saya menangkapnya dengan mudah. Namun, saya masih belum tahu. Apa yang dia lakukan dengan babi ini? Langit terdengar. Anda memberikannya kepada kami. Lupakan menjual Guanzi. Anda memberikannya kepada teman Anda Zhang Sheng. Jual pas. Oke, bagus. Saya bilang itu tidak akan berhasil. Saya menangkap babi hutan.
Ini untuk berkembang biak dengan babi domestik. Daging babi domestik berlemak. Dan babi hutan itu tepat. Gabungkan ini. Ini ide yang bagus. Namun, sulit untuk dioperasikan. Masih besar. Ini juga sangat tidak terkendali. Tentu saja saya tahu ini. Pokoknya, cobalah, kan tidak ada kerugian juga. Telur. Saya punya kandang babi di rumah. Ada juga babi. Anda meletakkannya di halaman Anda. Itu tidak masalah. Atau saya akan membawanya pulang. Oke. Terlalu bagus. Mungkin saya masih bisa pergi bersamanya. Pemuliaan yang sukses. Hahaha. Kamu kembali, Tianming. Saya menelepon Anda jika ada sesuatu. Oke, maka Anda memiliki diri Anda. Perhatikan. Misalnya, hilang. Pelan-pelan, saudara. Oke. Ah. Langit terdengar. Langit terdengar. Anda kembali dengan cepat. Itu saja, sangat cemas. Apa yang terjadi? Sesuatu benar-benar terjadi. Tapi, itu hal yang baik. Hai, babi hutan baru saja bangun. Itu kawin dengan babi saya. Anda mengatakan itu sedang panas sekarang. Babi hutan terasa sedikit. Mengumpulkan roh dan mata air harta karun. Saya benar-benar bisa memahaminya. Apakah ada niat untuk sampai ke sini? Apakah itu begitu kuat? Sangat cepat. Bukan saya yang mengatakan apa yang terjadi pada babi Anda. Sama denganmu. Itu dalam estru sepanjang tahun. Keluar dari sini. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika babi ini kawin, Anda harus memberi saya 2. Anda tidak dapat melakukannya tanpanya. Tapi masalah ini, seberapa besar Anda peduli? Jangan khawatir, Anda bisa. Saya di sini. Aku akan pergi ke desa sebentar lagi. Diskusikan dengan Direktur Zhao. Masalah memulai koperasi itu. Anda. Ayo pergi, tidak masalah. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Silakan, saudara. Perlambat. Hai. Oh, Ai Tianming. Direktur, minum air. Tidak, terima kasih. Tianming, koperasi penanaman mentimun. Itu sukses besar, banyak petani. Dia juga mendapatkan banyak uang. Aku belum berterima kasih padamu. Sutradara datang kali ini. Kebetulan ada sesuatu. Saya ingin diskusikannya dengan Anda. Saya telah pergi dari gunungan selama 2 hari terakhir. Membunuh babi hutan betina. Dengan babi Zhangsheng berhasil dibiarkan. Tidak mengherankan. Beberapa bulan sudah cukup menghasilkan anak babi. Anak babi tumbuh pada tahun berikutnya. Itu juga dapat direproduksi. Ketika saatnya tiba, itu dapat ditingkatkan. Kita bisa melakukan ini. Saya menangkap beberapa lagi di gunung. Babi kecil. Setelah mereka kawin dan melahirkan. Kemudian taruh kembali di pegunungan. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkannya. Banyak babi hutan kecil. Ketika saatnya tiba, kita bisa memperluas produksi. Mendirikan koperasi pembibitan lain. Itu ide yang bagus. Ayo pergi ke desa kita. Industri pemuliaan sudah terbelakang. Akar sayuran, daun bayam. Anda bisa memberi makan babi. Iya. Kotoran dapat digunakan sebagai pupuk. Ini adalah salah satu rantai produksi yang sangat baik. Saya dan sutradara memikirkannya. Itu adalah kebetulan. Tapi masalahnya sekarang adalah koperasi kami. Bisakah itu dibangun sekarang? Penduduk desa tenggelam dalam kegembiraan menghasilkan uang. Sekarang bicaralah dengan mereka. Relatif mudah untuk diterima. Tunggu 2 hari. Saya merayakan koperasi mentimun. Alasan panen yang baik. Panggil semua orang untuk makan. Mari kita bicarakan ini saat itu. Iya. Semua orang hampir dimakan. Izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Semua orang tahu ini. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Ini untuk merayakan ini. Koperasi mentimun pedesaan. Panen yang baik. Faktanya, ada satu hal lagi. Masalah ini. Biarkan Tianming memberitahu Anda. Pertama, terima kasih semua. Dalam proses menanam mentimun, beri saya dukungan. Saya juga memenuhi janji saya. Saya juga memenuhi janji saya. Membawa semua orang untuk mendapatkan uang. Hari ini. Saya ingin mengatakan itu. Saya ingin membangunnya. Koperasi pembibitan. Spesifikasi. Itu semua tercermin dalam kontrak. Silakan lihat. Kontrak ini. Saya mungkin melihatnya juga. Kita semua adalah orang pedesaan, tidak banyak melek huruf. Tapi saya tahu. Tianming bisa memimpin. Kita semua mendapatkan uang. Kontrak ini. Saya adalah orang pertama yang menandatangani. Datanglah ke langit. Saudara Wang menandatanganinya. Kalau begitu mari kita semua melakukannya. Tidak ada alasan untuk tidak menandatangani. Tapi desa kami tidak ada pengalaman dalam pemuliaan. Mengalami beberapa kesulitan teknis. Apa yang harus dilakukan? Yakinlah tentang hal ini. Saya sudah mengundang satu profesional. Dalam beberapa hari akan datang ke desa kami. Oke. Sutradara juga berbicara. Kemudian saya akan menandatangani. Terima kasih semua atas dukungan Anda. Mari kita lakukan bersama. Hasilkan uang dan menjadi kaya. Oke. Hahaha. Oke. Berjuang untuk kemajuan. Nilai kesalehan berbakti se-10. Ah, apa yang kamu lakukan? Mencuri babi di siang bolong. Siapa yang mencuri babi itu? Jangan menyemprotkan darah pada orang. Jangan berdalih. Anda mengambil gambar dengan ponsel Anda. Ini bukan tentang mencuri babi. Mengapa Anda naksir babi ini? Pergilah ke markas desa bersamaku untuk menjelaskan. Zhang Sheng.
Hai sutradara, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menarik orang? Bukan sutradara. Aku akan pergi ke desa untuk menemukanmu. Dia mencuri babi di sini. Saya tertangkap dengan benar. Sungguh pencuri babi. Ini adalah urusan saya dari siswanya. Siswa yang diundang datang untuk membantu kami dengan pemuliaan. Saya baru saja mengambilnya. Saya baru saja pergi ke sana. Letakkan barang bawaan Anda. Minta maaf kepada mereka dengan cepat. Saya minta maaf. Optimis. Ini adalah ID pelajar saya. Saya di sini bukan untuk mencuri babi. Zhang Sheng. Hubungi Tianming. Biarkan dia datang. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Direktur. Langit terdengar. Anda di sini. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini saya dari. Diundang oleh Universitas Pertanian, mahasiswa pasca sarjana. Ini untuk membantu kami. Ahli dalam pemuliaan. Lin Xiaoyu. Yang ini Nie Tianming. Itu adalah pengusul koperasi pembibitan. Di masa depan, Anda banyak berkomunikasi. Halo. Muda dan ringan adalah ahli. Senang bertemu dengan Anda. Halo. Itu dapat diusulkan pada usia muda. Dirikan koperasi pembibitan. Kagumi dan Kagumi. Saya baru saja mengatakan dia adalah pencuri babi. Dia tidak akan menyimpan dendam. Nona Lin. Dia baru saja mengatakan kamu adalah pencuri babi. Saya minta maaf kepada Anda untuknya. Selain itu, bagaimana bisa ada orang yang begitu cantik dan muda? Pencuri babi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kesalahpahaman. Dia cukup bertanggung jawab. Rawat babi dengan sangat baik. Apa masalahnya? Anda berkomunikasi lagi. Ada yang salah dengan saya. Pergi saja dulu, Xiaoyu. Di desa ini. Anda tidak tahu betul. Apa yang tidak jelas? Tanyakan lebih banyak tentang langit. Kalian kaum muda, berkomunikasi dengan baik. Apakah itu bagus? Aku akan pergi dulu. Berjalan perlahan. Nona Lin. Anda adalah siswa terbaik. Mengapa kamu datang ke desa kami? Jangan panggil saya Nona Lin. Panggil aku Xiaoyu. Bukankah saya baru saja pergi berlibur musim dingin? Seharusnya tetap di sekolah. Eksperimental. Direktur Xiao tepat. Pergi ke guru kami. Kudengar kamu melakukannya. Koperasi pembibitan. Saya pikir, ini jauh lebih menarik daripada di sekolah. Dia berinisiatif untuk mengusulkannya. Saya tidak menyangka itu dari koperasi. Pengusul masih sangat muda. Muda dan terarah. Hai Anda. Saya punya orang lain. Jangan memperlakukan saya sebagai manusia. Saya minta maaf. Aku baru saja melihatmu. Babi ternak. Ini adalah babi hutan dan babi domestik. Hibridisasi. Babi hibrida yang dibiarkan? Ada pertanyaan. Jika saya tidak salah. Umpan yang Anda berikan atau pakan babi biasa? Iya. Saya selalu. Jadi. Tidak, itu berhasil. Sesuatu akan terjadi. Tidak. Keluarga saya telah memelihara babi selama bertahun-tahun. Semuanya diberi makan seperti ini. Kemudian Anda mengambil babi domestik dan babi hutan. Perkawinan adalah tahun pertama. Setelah mereka kawin, gen berubah sampai batas tertentu. Anak babi mentah itu tidak bisa seperti memberi makan normal, sama seperti anak babi kecil. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bertahan hidup. Apa yang harus saya lakukan? Ayo lakukan. Saya akan menambahkan Anda ke WeChat. Aku akan mengirimimu sesuatu. Ini adalah beberapa ramuan. Anda bisa mengambilnya dan membelinya. Ayo lakukan. Anda tidak tahu ramuan itu. Seperti apa bentuknya? Aku akan pergi bersamamu. Oke. Pergi. Saya juga menambahkan akun WeChat. Kecantikan. Leluhur memberkati. Sudah lama. Kamu tidak mencariku lagi. Nenek moyang. Saya sibuk akhir-akhir ini. Masalah kerjasama. Tidak datang untuk mengunjungi leluhur. Tolong ampuni leluhur Anda. Cari aku kali ini. Itu karena koperasi. Nenek moyang memang pintar dan pintar. Seorang ahli datang ke desa. Tapi saya masih belum nyaman. Jadi saya ingin datang dan bertanya kepada leluhur saya. Dalam hal pemuliaan. Dia layak untukmu. Sepenuhnya dipercaya. Pergi beli apa yang dia inginkan. Kisah di antara Anda. Ini masih lama. Ceritanya panjang. Apa artinya? Anda akan tahu nanti. Silakan. Saya yakin. Nenek moyangnya sudah sangat tua. Dia bahkan suka menjual guanzi. Anakmu biasanya tidak melakukannya. Apakah cukup berisik? Mengapa kamu begitu jujur hari ini? Kamu bisa dianggap sebagai saudara. Saya juga tidak tahu. Wanita ini adalah 1 gram. Dia menahanku. Saya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Begitu, kamu mengambil orang lain. Anggap saja sebagai pencuri babi. Orang tidak ingin memperhatikan Anda. Apakah Anda membeli barang-barang itu? Bagaimana dengan ini? Apakah Anda memiliki ember di rumah? Pergi ambil air. Tambahkan ini. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jadi dengarkan Anda. Sangat bagus. Apakah kamu tidak mendengarkan aku juga? Biarkan Anda membeli sesuatu. Anda tidak langsung pergi. Wanita ini juga mengalahkanku. Taruh saja di sini. Oke. Rasio obat Anda terhadap air itu tidak benar. Tapi pertama kali memberi makan anak babi ini hampir berakhir. Aku akan mengajarimu lain kali. Rasio obat dengan air yang benar. Oke. Jangan terpana, kalian berdua. Siapa yang akan menuangkan ini ke dalam palung babi? Saya akan pergi. Tidak apa-apa sekarang. Di mana Anda tinggal? Aku akan mengirimmu kembali. Oke. Kepala desa mengatur agar saya berada di markas desa. Saya tidak tahu bagaimana harus pergi. Bawa saya ke sana. Oke, aku akan mengirimmu ke sana. Hai. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang saya lakukan ketika saya menyelesaikan ini? Saya sangat mengagumi Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah saudara laki-laki. Biarkan aku melakukan semua pekerjaan kotor. Direktur. Orang yang Anda inginkan, itu dapat dikirimkan dengan aman kepada Anda. Apa orang saya? Ini adalah kami, orang-orang bangsawan desa Nangkuan. Oke, bagus, direktur itu. Saya akan pergi dulu jika tidak ada yang salah. Oke, aku tidak akan memberimu lagi. Baiklah.
Xiao Yu. Apa pendapat Anda tentang pemuda ini? Saya melihat usia Anda ini hampir sama. Atau, saya memberimu dari tengah, kata Direktur. Apa katamu? Jangan katakan itu. Aku akan membawamu ke kamarmu. Lihat. Oke, pergi. UPS. UPS, ayo pergi bersama. Putra. Apakah Anda lelah bekerja akhir-akhir ini? Bagaimana? Perhatian humanistik yang tiba-tiba ini. Itu membuatku sangat tidak nyaman. Tidak apa-apa. Apa yang salah? Kamu bilang kamu tidak terlalu muda terlalu tua. Sejak terakhir kali saya mengikuti, setelah urusan keluarga Wang meledak. Kami berasal dari desa. Banyak orang pergi kencan buta dengan Anda. Saya bilang Anda sibuk di tempat kerja. Saya mendorongnya untuk Anda. Ini urusan Anda sendiri. Sajikan camilan Anda sendiri. Ini masalah pekerjaan. Anda bisa mengutamakannya. Pertama-tama, mereka mulai sebuah keluarga. Tidak apa-apa untuk memulai bisnis lagi. Mengerti, Ibu? Aku tidak mendesakmu dengan ibumu. Karena merasa seperti Anda bisa menanganinya sendiri. Bisnis Anda sendiri. Jangan biarkan ibumu terlalu khawatir tentang itu. UPS. Putra. Anda mengatakan kondisi kami tidak terlalu bagus juga. Jangan terlalu pilih-pilih. Kami temukan yang solid. Menantu perempuan yang baik yang bisa hidup. Pergi ke Putra. Mengerti? Anda. Ini. Lihat anak ini. Bilang dia tidak suka mendengarkan. Ini hilang. Aku tidak melakukannya melawanmu. Bahkan jika itu bagus. Lihat Anda. Keras kepala ini. Sama seperti Anda. Saya sangat kesal. Tianming, lihat. Saya di sini hari ini ketika pertanian. Saya menemukan bahwa ada banyak babi. Jangan makan atau minum. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya juga tidak punya waktu untuk menemui dokter hewan. Hanya saja kami membayar upaya yang begitu besar. Jika hilang, kerugiannya juga terlalu besar. Jangan khawatir dulu. Saya ingin menemukan jalan. Saya memberi makan sariawan dan meminumnya sebelumnya. Mengumpulkan mata air rohani. Mereka menjadi instan. Ada spiritualitas. Beri makan babi yang sakit sedikit. Apakah itu akan baik? Saya punya cara. Saya punya sebotol air mineral. Luar biasa. Encerkan saja. Tuang ke dalam pakan babi. Saya tidak tahu apakah itu bisa diselesaikan. Apakah itu benar-benar berhasil? Hal-hal telah sampai pada titik ini. Saya hanya bisa menjadi dokter kuda yang hidup. Jangan terlalu cemas. Lebih baik besok. Mari kita lihat lagi. Jika benar-benar tidak berhasil, mari kita pikirkan lagi solusi lain. Wah, mata air ini sangat berguna. Itu bukan karena mahasiswa pasca sarjana Linda. Rawat baik-baik seperti biasa. Biarkan mereka hidup. Sangat meningkat. Oke. Jangan memuji saya. Sekarang tidak apa-apa. Kemudian Anda kembali dulu. Sampai jumpa nanti. Saya akan baik-baik saja ketika saya kembali. Aku akan tinggal bersamamu sebentar. Aku akan membawamu kembali sebentar lagi. Direktur Zhao, Anda tahu. Lihatlah seluruh Kabupaten Mengxin. Bahkan kota Baijiang, perusahaan kami, di bidang produk pertanian, dapat diberi peringkat. Dan ketentuan yang ditawarkan. Ini juga sangat menggoda. Saya juga membawa kontrak. Jika menurut Anda tidak ada masalah, kami dapat menandatangani sekarang. Tuan Zhang, Anda dapat datang dan bekerja sama dengan desa kami. Ini adalah kehormatan kami. Tapi sekarang, keputusan tidak dapat segera dibuat. Oke. Lalu mari kita kembali dulu. Tunggu sampai Anda memutuskan. Beritahu saya. Saya segera datang dengan kontrak. Baiklah. Kemudian Anda berjalan perlahan. Hai. Siapa dari kalian yang memberikan ini? Melakukan panggilan. Biarkan dia datang. Berdiskusi dan berdiskusi bersama. Direktur. Begitu banyak orang datang. Apa yang terjadi? Baru saja, di Kabupaten Perusahaan Pertanian Huafeng, Tuan Zhang ada di sini. Mengatakan dia ingin menandatangani kontrak dengan desa kami. Seharusnya, bagi kami, Koperasi Mentimun, dan Koperasi Pembibitan, saya mendengar sesuatu. Kontrak. Kontrak seperti apa yang ditandatangani? Investasikan 5 juta. Memegang desa kita, semua produk pertanian, produksi dan penjualan. Kondisinya adalah, hanya menyediakan satu perusahaan. 5 juta, cukup memang. Tapi ini akan kita lakukan. Hilangnya inisiatif dan otonomi operasional. Mari kita. Anda harus memikirkannya. Anda benar. Ayo lakukan. Semua orang kembali lebih dulu. Pikirkan tentang itu. Bagaimana dengan kami? Anda tidak dapat membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Kembali dan tanyakan kepada leluhur Anda. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan leluhur. Leluhur memberkati. Leluhur memberkati. Pada malam hari, saya mengambil kebebasan untuk mengganggu leluhur saya. Tolong ampuni leluhur Anda. Kami sudah saling kenal begitu lama. Jangan terlalu sopan. Kali ini, apa yang ditemui? Apakah itu sulit? Seseorang datang ke kabupaten. Saya ingin membeli produk pertanian dari desa kami. Harganya menarik. Banyak penduduk desa. Mereka semua siap untuk bergerak. Ini dalam waktu singkat. Memang, sangat meningkat pendapatan penduduk desa. Tapi mereka bisa dijamin nanti, sepenuhnya. Kepada penduduk desa, apakah itu bertanggung jawab? Tidak mungkin. Tanah. Pegang di tangan Anda sendiri.
Uang. Bisa menjadi diri sendiri. Hasilkan perlahan. Tapi sekali, hati penduduk desa dingin. Tapi tidak ada apa-apa. Keturunan memahami. Dengarkan ajaran agama leluhur. Nilai kesalehan berbakti Zo 10. Kontrak ini kita bisa menandatangani, tapi itu harus dipertahankan 51% saham. Dan kami menanamnya. Putuskan sendiri. Kami mengandalkannya. Usaha dan tanah sendiri. Alih-alih diperoleh oleh orang lain. Tidak bisa menjadi salah satu. Wahai domba yang akan disembelih. Tianming benar. Kami mendukung. Itu benar. Kami juga mendukungnya. Saya juga mendukungnya. Iya, Tuan Zhang. Jika penduduk desa, Anda juga melihatnya. Jika Anda merasa, jika Anda bisa. Mari kita bekerja sama. Adik laki-laki, Anda dapat memiliki keberanian seperti itu. Saya mengagumi. Seperti yang Anda katakan. Tunggu aku kembali. Tulis kontrak. Setelah perbaikan, dikirim kepada Anda. Ayo segera menandatangani. Oke. Ada apa dengan menelepon saya? Lihat apa yang saya katakan ini. Apakah itu indah? Indah. Anda terlihat cantik dalam segala hal. Lalu saya akan memakainya saat membiarkan pakaian pelindung. Apakah itu juga indah? Saya di sini untuk sementara waktu. Sudah setengah tahun. Kemampuan membumi Anda adalah 1000. Ada tanggung jawab. Saya melihat semuanya. Langit terdengar. Saya ingin tinggal di sini. Saya ingin bersama Anda. Lakukan pekerjaan dengan baik di kota. Apakah Anda mau? Saya ini. Saya tidak memiliki budaya. Anda adalah mahasiswa pasca sarjana. Budaya bisa dipelajari. Tapi Anda adalah penduduk desa. Pemikiran tentang desa Nangkuan. Saya tidak bisa belajar. Nenek moyang. Ini pacarku, Hujan Fajar. Di masa depan, adalah menantu perempuan dari keluarga Nie kami. Nenek moyang yakinlah, akan hujan di masa depan, akan bersamaku, jaga tanah ini. Leluhur memberkati, saya akan bersama Tianming, bangun desa Nangkuan dengan lebih baik. Teruskan garis keturunan, nilai kesalehan berbakti telah kedaluarsa.